Bab 2116. Mereka menyadari bahwa mereka bertiga adalah tiga pemuda terakhir yang dikalahkan oleh takdir, Yuan Xin dan Bao De. Selain itu, ada dua orang mengenali, juga memenuhi takdir, Yuan Xin dua orang. 5 semuanya. Apa yang tidak kamu setujui? Tanya pria tua dengan rambut putih. Beberapa dari mereka tidak cukup kuat untuk masuk 10 besar. Ya, mereka hanya beruntung. Mereka tidak bertemu lawan yang terlalu kuat, jadi mereka tidak menerimanya. Beberapa anak muda berbicara satu demi satu. Orang-orang mengerti. Orang-orang muda ini merasa telah bertemu takdir dan Yuan Xin. Itu karena mereka terlalu kuat sehingga mereka dikalahkan. Namun, banyak dari 10 besar belum menemui nasib mereka. Oleh karena itu, para pemuda ini berpikir bahwa mereka hanya kalah dalam keberuntungan, bukan dalam kekuatan. Banyak orang berpikir demikian, terutama di Luming, Bubble, Sungai Singsing. Jadi begitu. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan berkata, sebelumnya, platform batu di bawah kakimu memiliki efek magis khusus, jadi beberapa orang tidak akan bertemu terlebih dahulu. Namun, jika kamu ingin datang tanpa perlawanan, kamu tidak akan diyakinkan. Dengan cara ini, aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu dapat menantang salah satu dari mereka sesuka hati. Jika kamu bisa menang, kamu bisa menggantinya. Begitu ini dikatakan, mata pemuda itu berbinar. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Luming, Gelembung dan Sungai Singsing, menunjukkan rasa perang yang kuat. Apa yang mereka tidak puas sebenarnya adalah Luming, yang berpikir bahwa mereka lebih baik dari Luming, Gelembung dan Sungai Singsing. Meskipun Luming mengendalikan dua hukum terkuat untuk pertama kalinya, kultivasinya hanyalah seorang kaisar semu. Meskipun dia mengalahkan Muyang sebelumnya, siapa di antara mereka yang tidak lebih baik dari Muyang? Ada Gelembung, bayi berusia 3 atau 4 tahun, juga hanya seorang bintang sudi, mereka tidak takut. Hal yang sama berlaku untuk Sungai Singsing, yang hanyalah seorang kaisar virtual. Adapun iblis kuno, meskipun mereka juga setara dengan kaisar virtual bintang, mereka mempraktikkan cara jahat kuno, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka tidak yakin. Adapun takdir, Yuan Xin, Nakal, Bao De, Jiaoke dan Yun Hoge, mereka tidak memikirkannya. Keenam orang ini menjadi kaisar 2 tahun lalu, dan sekarang mereka tak terduga. Aku akan menantang dulu. Seorang pria muda dengan rambut merah melangkah keluar. Mengapa kamu menantang dulu? Aku akan datang duluan. Aku akan datang duluan. Sebanyak 5 anak muda, satu demi satu minum, semuanya ingin menantang terlebih dahulu. Tantangan pertama, pasti ada kelebihannya, pilih yang paling lemah. Akhirnya, lelaki tua berambut putih itu meminta mereka untuk menarik undian untuk memutuskan siapa yang akan datang lebih dulu. Akhirnya, seorang pemuda jangkung dan kurus menjadi yang pertama bertarung. Pria ini dikalahkan oleh orang kasar sebelumnya. Sekarang, tantangan pertamanya adalah berpatroli di Luming, Gelembung dan Sungai Bintang, dan akhirnya jatuh di Sungai Bintang. Kamu juga mempraktikkan hukum abadi, keluarlah untuk bertarung. Pemuda jangkung dan kurus itu berbicara karena dia juga mempraktikkan hukum abadi. Hanya ingin melawanmu. Bintang-bintang bersinar terang, melangkah keluar, dan tubuh dipenuhi dengan nafas yang kuat. Keduanya mempraktikkan hukum abadi. Kali ini, Tianjiao bukan hanya mereka berdua, tapi tidak diragukan lagi mereka adalah yang terkuat. Menyentuh. Tiba-tiba, keduanya bergerak, bertarung bersama, hukum abadi dari tabrakan konstan, perang menjadi sangat sengit. Pada awalnya, kedua pria itu berimbang dan bertarung lebih dari 100 gerakan berturut-turut, dan sulit membedakan pemenang dari pecundang. Namun setelah lebih dari 100 gerakan, Sungai Bintang mulai mendominasi dan saling menekan. Mengaum. Star River mengaum, momentum seperti orang gila, rambut panjang berkibar, mata seterang bintang. Saat itu, dia dikalahkan oleh Luming. Dia tidak aktif dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Akhirnya, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, haha. Kaisar HNGJIA tertawa dan sangat senang. Setelah puluhan gerakan, Sungai Singsing akan menerbangkan sisi lain dari platform batu dan menang. Tantangan pertama berakhir dengan kegagalan, dan penantang muda lainnya bermartabat. Awalnya, Singsingnya adalah orang terlemah di mata mereka, tetapi tantangannya gagal. Sekarang, giliranku. Pemuda yang dikalahkan oleh takdir dan berambut merah panjang melangkah keluar, dan akhirnya matanya tertuju pada Luming. Luming, keluar untuk bertarung. Pria muda dengan rambut merah panjang menatap Luming. Aku pikir aku adalah kesemek yang lembut. Luming membalikkan mulutnya dan berpikir. Platform batu di bawah kakinya terbang ke depan, dan pemuda berambut panjang itu jatuh di atas platform batu. Platform batu setara dengan platform pertempuran. Luming, kamu bukan kaisar. Meskipun aku mengendalikan dua hukum terkuat, aku bisa mengalahkanmu, pemuda berambut merah itu berteriak, mencoba merangsang Luming. Mengikis. Sebelum kata-kata pemuda berambut merah dan panjang itu menurun, Luming bergegas ke arahnya, langsung menggunakan hukum kekacauan dan hukum susunan.
Kedua hukum itu digabungkan untuk mengerahkan telapak tangan Dewa Kekacauan dan membelah pemuda berambut merah panjang yang berapi-api itu. Pemuda berambut merah dan panjang meledak dan bertarung dengan Luming. Penerapan fusi hukum kekacauan dan aturan susunan Luming lebih kuat daripada penerapan fusi hukum kematian dan hukum saluran susunan sebelumnya, karena telapak tangan Dewa Kekacauan, bagaimanapun juga, adalah keterampilan ajaib kekacauan hukum. Serangan Luming, seperti badai, terus-menerus menyerang pemuda berambut merah itu. Dalam sekejap, dia meniup ratusan telapak tangan. Menyentuh, menyentuh. Setelah ratusan benturan, lengan pemuda itu mati rasa dan hampir patah. Tubuhnya bergetar dan mundur. Sejak awal pertarungan, dia ditekan oleh Luming, benar-benar diunggulkan, sulit untuk dilawan, dan akhirnya ditarik dari platform batu. Beraninya kau menantangku. Luming meringkuk mulutnya dan terbang kembali dengan platform batu. Luming tidak menggunakan hukum kekacauan dan hukum kematian. Apakah dia benar-benar tidak menggabungkan kedua hukum itu? Tentu saja, dua hukum terkuat tidak begitu mudah untuk diintegrasikan, tetapi meskipun demikian, kekuatannya masih sangat kuat, sedikit lebih baik daripada Sungai Singsing. Beberapa orang membicarakannya. Penantang yang tersisa terlihat lebih buruk. Beberapa yang terlemah memiliki kekuatan seperti itu. Akankah mereka menantang dan tidak berhasil? Lalu ada seorang pemuda menantang gelembung itu. Gelembung masih belum terwujud dengan sendirinya, dengan mengandalkan hukum ruang dan waktu yang misterius, dan pihak lain, memainkan 1 atau 200 gerakan, akhirnya juga secara misterius mengirim lawan keluar dari platform batu, memenangkan kemenangan. Ada dua penantang, saling memandang, akhirnya menghela nafas, menggelengkan kepala dan menyerah pada tantangan. Bahkan Luming, Gelembung, dan Sungai Singsing begitu kuat sehingga mereka dapat menantang orang-orang lainnya. Mereka tidak yakin bahwa mereka hanya dapat disalahgunakan. Lebih baik tidak menantang mereka. Sejauh ini, 10 besar secara resmi lahir. Setelah serangkaian tantangan, tidak ada yang meragukan kekuatan bertarung Luming. Mereka layak menyandang nama itu. Yuan dan Lu adalah generasi muda dan 10 orang terkuat. 10 dari mereka saling memandang dan bertabrakan satu sama lain dalam nyala api yang cemerlang. Secara khusus, mata Yuan Xin mengarah ke Luming, menunjukkan sisi dingin. Bab 2117, Subscribe Penatua. Secara khusus, Star River, yang paling menarik perhatian, juga menatap Luming. Luming, kali ini, aku akan mengalahkanmu. Sungai Bintang terbuka, pusat mata menyilaukan. Tunggu kamu melakukannya. Luming hanya memiliki dua kata untuk dijawab, yang sangat sederhana. Sejujurnya, hingga saat ini dia belum memperhatikan Sungai Bintang. Lawan Luming sekarang adalah Takdir dan Yuan Xin. Lagu Cloud Hao, mata melihat gelembung, ada kilatan warna serakah. Anak kecil, kamu harus menjadi semacam binatang suci, dan kamu bisa menguasai hukum ruang dan waktu. Dengan cara ini, jadilah hewan peliharaanku dan temani aku untuk melawan dunia bersama. Yun Hao Ge membuka mulutnya, hatinya benar-benar panas. Jika hewan peliharaan yang mengendalikan hukum ruang dan waktu mengikutinya dan berkultivasi bersamanya, itu akan sangat membantunya. Kamu harus menjadi favoritku. Bubble meringkuk mulutnya dan meremehkan wajahnya. Aku akan membuatmu percaya. Mulut dingin Yun Hoge. Kakak Luming, apakah itu bodoh? Dia memintaku untuk menjadi peliharaannya. Begitu tubuh gelembung berkedip, itu muncul di tubuh Luming. Tubuh kecil itu seperti gurita, tergantung di tubuh Luming. Bodoh memang. Luming tersenyum dan menyentuh kepala gelembung itu. Orang-orang heran bahwa Luming dan Pao Pao memiliki hubungan yang begitu baik. Apakah gelembung adalah hewan peliharaan Luming? Luming mengangkatnya. Ini bisa mengerikan, dua orang masing-masing masuk 10 besar. Wajah Yun Hao Ge suram, dan matanya acuh tak acuh pada Luming. Di sisi lain, ketiga pria itu, Full Day, Zuoke, dan Iblis Kuno, juga saling menatap, dan kekuatan bertarung mereka meledak. Ketiganya semuanya mempraktikkan sistem kuno. Mereka semua jenius. Secara alami, mereka ingin menjadi superior. Di antara 10 orang itu, hanya Takdir yang berdiri di sana, tenang dan tersenyum sepanjang waktu, seolah-olah menyingkir. Adegan, semua orang menantikannya. Sebelum perang dimulai, pedang dalam keadaan penuh. 10 yang terakhir akan berjuang untuk supremasi, yang benar-benar luar biasa dan bisa disebut duel epik. Dalam sejarah dinasti Yuan, tidak pernah ada begitu banyak kelahiran Tianjiao, dan tidak pernah mengadakan 10 pertempuran. Perang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak dari anak-anak Tuhan telah digagalkan. Jika ini dikatakan beberapa dekade yang lalu, itu akan ditertawakan sampai mati. Di masa lalu, seorang putra dewa, yaitu legenda, adalah tokoh yang menekan suatu zaman. Namun di era ini, itu direduksi menjadi foil, yang membuat banyak orang heboh. Ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah Perang Dunia Pertama, menyebar selamanya. Kamu bisa mengatur nafasmu, 3 hari kemudian, Perang Dunia Pertama. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan lagi.
Orang-orang mencari tempat untuk beristirahat, dan Luming berjalan menuju bulan musim gugur. Puan muda, aku tahu kamu baik-baik saja. Qiu Yue sangat senang. Dia langsung menuangkan kepelukan Luming, tapi dia tidak peduli dengan mata aneh orang lain. Luming. Huang Ling datang, matanya agak rumit, tetapi kilatan cahaya disembunyikan olehnya. Kemudian, yang lain datang untuk menyambut Luming. Menguasai. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli memberi hormat kepada Luming. Di pinggir, banyak orang yang tidak tahu bahwa Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli adalah murid Luming. Saat ini, mereka semua tercengang. Luming masih muda dan luar biasa. Sekarang dia masih memiliki 2 murid putra Tuhan. Sungguh menakjubkan, bahkan Kaisar Agung pun sangat iri. Kalian berdua, berlatih keras dan berusaha untuk menjadi kaisar secepat mungkin. Luming menatap Lu Xiangxiang dan Ouyang. Pada saat yang sama, dia memikirkan dirinya sendiri. Tampaknya sangat sulit baginya untuk menjadi kaisar. Melihat tren ini, dia diperkirakan akan dilampaui oleh 2 murid, yang membuat wajahnya yang dulu sedikit merah. Kemudian, Luming memberi hormat kepada Wu Xiangdadi dan Kong Bo. Luming, kali ini, cobalah yang terbaik. Setelah 10 pertempuran, masih ada peluang besar yang menunggumu. Kaisar Wuxian tersenyum dan berkomunikasi dengan Luming. Luming terkejut, dan ada kemungkinan besar menunggu mereka. Namun, pikirkan saja, di masa lalu, mereka semua dapat memasuki dunia yang ditinggalkan oleh pembukaan alam sepeser pun, dan kultivasi mereka telah meningkat pesat. Sekarang, ketika sampai pada pertempuran terakhir, tidak akan ada peluang. Aku akan melakukan yang terbaik. Luming mengangguk. Setelah itu, Luming memilih tempat untuk duduk di udara, melatih kekuatannya dan mengatur nafasnya untuk menyesuaikan keadaannya sebaik mungkin. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pertikaian terakhir akan segera dimulai. Pria tua berambut putih itu berdiri di puncak Gunung Tianming. Di antara ombak, platform pertempuran besar muncul di puncak Gunung Tianming. Panjangnya ratusan mil dan emas ungu, penuh wibawa. Jelas, konfrontasi terakhir akan terjadi pada tahap ini. Di 10 tempat terakhir, kita harus bergiliran bertarung satu sama lain. Setiap pemain harus bertarung dengan 9 lainnya dan peringkat sesuai dengan tingkat kemenangan. Kata pria tua berambut putih itu. Luming mengangguk. Seperti yang dia harapkan, dia mengadopsi gaya rambut ini. Cara menentukan peringkat ini, paling adil, sepenuhnya bergantung pada kekuatan, tidak akan ada keberuntungan. Cara ini juga merupakan cara yang paling umum digunakan. Luming bertemu dengan cara ini tidak sekali atau 2 kali. Terlebih lagi, perang antara kalian tidak boleh melukai nyawa orang. Pria tua berambut putih menambahkan satu lagi. Banyak orang mengangguk, masing-masing dari 10 orang terakhir diberi hadiah. Jika jatuh, itu akan menjadi kerugian besar. Karena itu, ada aturan seperti itu. Sayangnya, Luming ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan Sungai Singsing. Oke, sekarang urutan duelnya sudah diatur olehku. Di pertarungan pertama, Star River akan bernyanyi ke darat. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan. Mata Luming cerah. Tanpa diduga, pertempuran pertama adalah dia, dan lawannya, Sungai Singsing, bukankah niat lelaki tua berambut putih itu? Mulut Luming terhubung, sangat bagus, pertama ambil pisau Sungai Singsing. Sua. Luming melangkah masuk dan mendarat di peron. Bentuk Sungai Singsing juga jatuh di platform pertempuran. Di matanya, dia dipenuhi dengan rasa perang yang kuat, seolah-olah api sedang menyala. Luming, kali ini, kamu akan dikalahkan. Heng Xinghe banyak minum, dan semangat juangnya tinggi. Kamu dikalahkan pada tahun-tahun itu. Sekarang, kamu bahkan bukan lawanku lagi. Luming menggelengkan kepalanya dalam diam. Banyak orang tertegun dan tiba-tiba muncul. Tampaknya Luming dan Sungai Singsing sudah bertarung. Sungai Singsing dan Luming, keduanya dari Yuanshan, tentu saja sudah berkonfrontasi. Tampaknya Sungai Singsing bukanlah lawan Luming. Dia telah dikalahkan sebelumnya. Banyak orang membicarakannya. Nah, saat itu, Luming yang membuat tipuan. Orang-orang dari keluarga Han tidak marah dan menjelaskan. Dan kekuatan besar dan kecil Yuanshan lebih perhatian. Sungai Luming dan Singsing semuanya berasal dari tanah Yuanshan. Di masa lalu, Sungai Singsing disebut tanah Yuanshan, hari pertama kebanggaan. Sejak kebangkitan Luming, fenomena ini telah berubah. Dalam perang ini, siapapun yang menang adalah hari pertama kebanggaan Yuanshan. Sungai Singsing, maka aku akan menghancurkanmu dan membiarkanmu memahami celah di depan kita. Luming berbicara dengan lemah. Menyentuh. Kemudian, dia melangkah keluar, setiap langkah, dia akan menjadi lebih dari sungai hukum. Bab 2118, Subscribe Penatua. Luming melangkah maju, setiap langkah, tubuh Luming, akan ada sungai hukum. Keluar dari langkah pertama, kekacauan menjadi sungai, dikelilingi oleh tubuh Luming. Pada langkah kedua, muncul sungai hukum yang lain, yaitu sungai hukum maut. Kekacauan dan kematian, 2 sungai hukum terkuat, mengelilingi tubuh Luming dan menarik perhatian semua orang.
Karena, ini adalah Yuanji sepanjang waktu, tidak pernah muncul di tempat kejadian, bisa disebut keajaiban. Banyak orang bahkan mengeluarkan Xingxi untuk merekam semua ini. Lalu ada pemandangan yang mengejutkan. Sungai dua hukum sebenarnya menyatu menjadi sungai dua warna. Menyatu, dua hukum terkuat, menyatu bersama. Seseorang meraung kegirangan. Ya Tuhan, itu melawan langit. Dua hukum terkuat benar-benar terintegrasi bersama. Keajaiban. Banyak orang mengaum, bahkan banyak kaisar agung, sulit untuk ditenangkan, membuka mata. Penggabungan dua hukum terkuat adalah mitos. Pada saat ini, Yuanxin, Bao De, dan yang lainnya semuanya terkejut. Rambutku, bagaimana orang ini bisa begitu tidak normal sepanjang waktu? Biksu nakal itu melafalkan nama Buddha, dan wajahnya menjadi pahit. Bahkan nasib sumur kuno, kini senyuman di wajahnya juga menghilang, menunjukkan sedikit keterkejutan. Sungai Bintang juga bergetar dengan warna yang luar biasa. Kalahkan kamu. Luming melangkah, seperti kilatan petir, membunuh Sungai Bintang. Lonceng abadi. Sungai Bintang bergemuruh, dia tidak mau menyerah, dia harus berjuang. Di tubuhnya, muncul lonceng dewa, dengan pola sederhana di atasnya. Kapan? Lonceng abadi bergetar, dan suara pembantaian yang mengerikan terdengar. Dibandingkan dengan waktu itu, kekuatan jam abadi Sungai Xingxing He jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, hari ini, hukum kekacauan dan hukum kematian Luming digabungkan, dan dengan kekuatan suci dan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi, kekuatan tempurnya terlalu kuat. Luming mengabaikan serangan Sungai Xingxing, dan terus menyerang. Suara pembunuhan dan pemotongan jatuh pada Luming dan langsung diblokir oleh Sungai Hukum Dua Warna, yang tidak dapat mematahkan pertahanan Luming. Dalam sekejap, Luming sudah berada di dekat Sungai Xingxing. Ledakan. Luming menggunakan telapak tangan Chaos God untuk memadukan dua hukum terkuat dan membombardir jam dewa abadi di Sungai Xingxing dengan satu tangan. Bang! Getaran gila jam Tuhan yang abadi, pecah gelombang suara yang mengerikan, menyapu segala arah. Beberapa kaisar sejati dan kaisar agung dipenuhi dengan lapisan cahaya, menghalangi bagian depan dan menghalangi gelombang suara. Jika tidak, banyak orang akan terluka, lemah dan bahkan mati karena gelombang suara. Klik. Pada jam abadi, terdengar suara gemerincing, dan ada retakan, seperti sarang laba-laba, penuh dengan lonceng abadi. Menyentuh. Pada akhirnya, lonceng Tuhan yang kekal pecah dan melebur menjadi cahaya. Kekuatan telapak tangan Luming terus membombardir Sungai Xingxing. Tubuh Sungai Xingxing seperti orang-orangan sawah. Dia terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah. Hilang. Xingxing He dikalahkan. Itu hanya sebuah gerakan. Banyak orang tercengang. Perpaduan dua hukum terkuat, apakah itu sangat menakutkan? Suara seseorang kering dan sulit dipercaya. Xingxing He, bagaimana mengatakannya, juga merupakan Tianjiao yang tak tertandingi yang masuk ke 10 besar. Menghadapi Luming, dia dikalahkan dengan satu gerakan. Kesenjangan ini mengejutkan dan menakutkan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mengontrol dua hukum terkuat, dan tidak ada yang menggabungkannya menjadi dua hukum terkuat. Tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh dua hukum terkuat jika digabungkan. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan memang begitu. Terlebih lagi, mereka mengira Luming dapat mengendalikan beberapa hukum, dan beberapa hukum menjadi sungai. Setiap saat, mereka akan memurnikan kekuatan suci dan tubuh fisik. Tidak heran kekuatan bertarung Luming begitu kuat. Mereka akhirnya mengerti. Kamu dikalahkan. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan memandangi Sungai Xingxing. Seteguk darah lagi menyembur keluar dari Sungai Xingxing, yang sangat sulit diterimanya. Pada awalnya, dia adalah kebanggaan Yuanshan hari pertama, berdiri tegak dan menghadap orang lain. Saat pertama kali bertemu Luming, dia tidak peduli dengan Luming. Meskipun dia tahu bahwa Luming adalah anak kekacauan, dia tidak peduli. Dia berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menekan semua musuh dan tidak akan dikalahkan. Kemudian, Luming dikalahkan oleh Luming di dunia. Namun, pada saat itu, Luming menggunakan beberapa seni rahasia. Dia selalu percaya bahwa Luming meminjam kekuatan eksternal dan tidak bisa gagal dengan kekuatannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia berlatih keras dalam pengasingan, terutama ketika dia tahu ada 10 pertempuran. Dia berlatih lebih keras, yaitu, dia ingin membuat pertunjukan hebat di 10 tempat, dan benar-benar menekan Luming dan menginjak kakinya. Bahkan saat ini, kejeniusan itu seperti awan, di luar imajinasinya, tetapi dia tetap kuat masuk 10 besar. Sayangnya, lawannya, Luming, lebih hebat. Meski bukan kaisar, tapi kendalikan dua hukum terkuat, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sekarang, itu adalah langkah untuk mengalahkannya, cukup kuat untuk mengabaikannya. Pada saat ini, kepercayaan dirinya, keyakinannya, sangat terpukul, batuk darah terus-menerus. Brengsek. Kaisar Agung HENGJIA meraung dan Luming adalah musuh HENGJIA. Puan itu perkasa. Puan tidak terkalahkan.
Siang-siang dan Ouyang Moli, berteriak dan berteriak di sana, lebih bahagia daripada yang mereka menangkan. Apakah kamu akan bertarung lagi? Lu Ming terus melangkah maju, dikelilingi oleh sungai panjang dengan dua aturan warna, seperti manusia di bawah para dewa. Sungai Sing Sing belum menyerah. Jika dia ingin bertarung lagi, dia bisa sangat menyiksa Sungai Bintang. Sayangnya, Sing Sing He tidak memberinya kesempatan. Aku tersesat. Sing Sing He sangat tidak mau, tetapi dia hanya bisa mengaku kalah, jika tidak, itu hanya masokisme. Aku bilang jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Kamu tidak akan pernah menjadi lawanku di masa depan. Lu Ming meninggalkan kalimat dan terbang keluar dari platform pertempuran. Sungai Sing Sing terlihat jelek, tetapi dia juga mundur dari platform pertempuran dan meminum pil untuk menyembuhkan lukanya di tempat. Ini hanya pertempuran pertamanya, dan ada pertarungan besar di depannya. Perang pertama, Lu Mingsheng. Perang Dunia Kedua, Gelembung vs. Cloud Hao-ge. Pria tua dengan rambut putih kemudian mengumumkan. Mata banyak orang langsung berbinar. Mereka menemukan bahwa setiap pertandingan berikutnya sangat menarik. Bubble dan Yunhoge sama-sama mengendalikan hukum ruang dan waktu. Terlebih lagi, menurut Kaisar Agung, Noumenon Gelembung adalah sejenis binatang dewa. Kepalanya besar dan membuat orang gatal. Kita semua ingin tahu apa Noumenon Gelembung itu. Gelembung, ayolah. Lu Ming menyentuh kepala gelembung itu. Jangan khawatir, pria itu sangat jahat. Akan kuhajar dia. Kicau. Seru gelembung itu. Tidak jauh dari situ, Yunhoge diselimuti garis hitam. Apa maksudnya? Di mana dia? Dengan wajah dingin, dia melangkah ke atas panggung, begitu pula gelembungnya. Bab 2119, Subscribe Penatua. Beri aku hewan peliharaan, kami juga mempraktikkan hukum ruang dan waktu, itu baik untukmu dan aku. Yunhoge berbicara lagi. Di sisi lain sama saja, kamu bisa menjadi hewan peliharaan untukku. Bubble cara mulut. Kau tidak setuju, katanya. Sua. Cloud Hao-ge bergerak, dan tubuhnya bergerak. Ruang di sekelilingnya beriak seperti gelombang air. Tubuhnya tampak melakukan perjalanan melalui ruang. Itu luar biasa. Banyak orang hanya melihatnya bergerak, saat berikutnya, tubuh awan Hao-ge telah mencapai tubuh gelembung, sebuah tangan besar untuk digenggam, menuju gelembung. Sudah terlambat untuk ditangkap. Tapi menyentuh suara, Cloud Hao-ge benar-benar menggenggam kosong, sosok gelembung seperti jenderal hantu, pecah. Itu hanya bayangan cermin, gelembungnya sudah pergi dari sini. Saat Yunhoge mengambil gambar cermin gelembung, sosok gelembung itu tiba-tiba muncul di balik awan Hao-ge, tangan kecil itu terulur, dan telapak tangannya terhembus ke arah awan Hao-ge. Tapi sosok Cloud Hao-ge juga menyentuh yang rusak, ini juga merupakan bayangan cermin, sosok Cloud Hao-ge juga telah pergi. Sua. Dalam sekejap, bayangan Yunhoge muncul di belakang gelembung. Tidak hanya itu, lebih dari selusin figur Cloud Hao-ge muncul di bagian lain platform pertempuran. Menyenangkan, Jojo. Gelembung disebut, bentuk tubuh kecil, juga menghilang, saat berikutnya, ada lebih dari selusin sosok yang muncul, masing-masing kebayangan awan Hao-ge. Dalam sekejap, di platform pertempuran, sosok-sosok itu melintas, tetapi mereka terus-menerus dikalahkan, tetapi akhirnya menemukan bahwa mereka semua adalah bayangan cermin, tidak pernah mengenai tubuh aslinya. Banyak orang lemah dalam latihan, dan mereka terpesona. Kita tidak bisa melihat tubuh asli atau bayangan cermin sama sekali. Kita hanya bisa melihat bahwa di medan perang, ruang angkasa beriak seperti gelombang air. Dalam penyerangan itu, ada puluhan dan ratusan sosok yang saling bertautan. Dan dengan berlalunya waktu, kecepatannya mencapai ekstrim, dan pada akhirnya, tidak ada sosok keduanya. Lu Ming menggerakkan kekuatan suci ke matanya dan menangkap kedua sosok itu. Ini sangat kuat. Keduanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam penerapan hukum ruang dan waktu. Ada sosok kaisar sungguhan untuk dibicarakan, seru. Hukum ruang dan waktu sangat misterius. Orang biasa tidak bisa menyentuh orang yang mengendalikan hukum ruang dan waktu. Ini adalah penggunaan ruang dan waktu, benturan ruang dan waktu. Ini hanya 1 menit. Mereka tidak tahu berapa banyak gerakan yang telah mereka mainkan. Biarkan aku melanggar hukum ruang dan waktumu. Cloud Hao-ge agak tidak sabar, semua sosoknya menghilang, hanya menyisakan satu bayangan. Ledakan. Napasnya lebih ganas. Kekuatan gelombang dunia bergegas keluar dengan hukum ruang dan waktu. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang terus runtuh dan meledak. Bahkan waktu telah terganggu. Su di bintang 2. Ini adalah keadaan Yunhoge saat ini. Dia ingin menghancurkan gelembung dengan kondisi yang kuat. Menyentuh. Dengan dia sebagai pusatnya, itu seperti memicu angin kencang 12 tingkat, menyapu ke gelembung. Di mana mereka lewat, ledakan ruang, kekacauan waktu, dan bayangan cermin gelembung runtuh satu persatu. Penampakan nyata dari gelembung, pasang surut dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Kalahkan aku.
Yun Hoge acuh tak acuh dan membuka mulutnya. Masuklah, dia muncul di depan gelembung. Di telapak tangannya, ada pedang. Ini adalah pedang yang dipadatkan oleh kekuatan ruang dan waktu. Ini sangat tajam dan memotong ke arah gelembung. Dengan lambaian tangan kecil gelembung, pedang ruang dan waktu terkondensasi di tangan, yang bertabrakan satu sama lain. Menyentuh. Kekosongan bergetar, dan pembudidayaan gelembung tidak baik pada akhirnya. Hanya ada satu bintang sudi, yang kekuatannya tidak saling bermusuhan, dan diserang oleh pihak lain. Setelah gelembung terbang, Cloud HAOGE mengejar mereka dari dekat dan membunuh mereka lagi. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, gelembung itu ditekan dan jatuh melawan arah angin. Dengan kultivasi yang lebih kuat, Yun Hoge terus-menerus menghancurkan ruang di sekitarnya, mengganggu kekuatan waktu, dan memaksa gelembung untuk menghadapinya secara langsung. Gelembung, ayolah. Lu siang-siang, Ouyang Moli dan yang lainnya berteriak, bersorak untuk gelembung. Jadilah peliharaanku. Mata Yun Hoge dingin, dan mereka menatap gelembung. Kicauan. Gelembung itu menjerit, matanya dipenuhi amarah, dia dipenuhi dengan cahaya putih. Saat berikutnya, gelembung itu langsung masuk ke dalam tubuh. Seekor tikus pintar kecil, kristal rambut putih, memancarkan sedikit kilau, sangat imut. Apakah ini tikus ruang dan waktu? Mouse roh ruang waktu, salah satu dari 10 monster perang teratas. Seseorang berseru, dan adegan itu kembali gempar. Ini adalah mouse ruang waktu. Mata Cloud HAOGE, lebih berapi-api, penuh dengan cahaya serakah, ingin mengambil gelembung untuk mereka sendiri. Di Yuanlu, beberapa Tianjiao dapat membangkitkan darah dari 10 monster perang teratas. Kerajaan Yuan sangat luas, dan ada banyak Tianjiao seperti itu. Tapi Tianjiao, yang membangkitkan darah dari 10 binatang perang teratas, bagaimanapun juga hanyalah manusia, hanya sedikit darah yang terbangun. Itu terlalu berbeda dari 10 monster perang itu sendiri. Di dunia, ada dewa dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada 10 di antara 10 besar. Masing-masing dari 10 binatang perang teratas itu unik. Tidak mungkin ada 2 dari 10 binatang perang yang sama di dunia. Masing-masing unik. Hanya setelah jatuhnya salah satu dari 10 binatang perang teratas, yang baru dapat lahir. Di zaman kuno, masing-masing dari 10 binatang perang teratas adalah yang teratas di dunia. Kamu bisa membayangkan kekuatan dan bakat dari 10 monster perang teratas. Sekarang, itu adalah tikus roh ruang waktu muda, yang terlalu langka. Tikus luar angkasa, ini milikku, milikku. Yun Hoge meraung di dalam hatinya. Mouse roh ruang dan waktu, terlahir untuk menguasai ruang dan waktu, jika dia bisa mendapatkannya, itu akan luar biasa baginya. Serahkan padaku. Yun Hoge terus membunuh menuju gelembung. Sayang, kaulah yang menyerah. Gelembung menangis, tubuhnya bersinar, cahaya putih menyebar, kehampaan sekali lagi seperti gelombang air. Sua. Bentuk tubuh gelembung menghilang, bola-balik melalui ruang dan waktu tanpa jejak. Pada saat yang sama, ke segala arah, ruang tak terbatas menyusut, terjepit ke arah awan HAOGE. Pecahkan untukku. Yun HAOGE banyak minum, dan budidaya 2 bintangnya pecah secara menyeluruh. Seiring dengan hukum ruang dan waktu, dia ingin memecah ruang ke segala arah. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Waktu dan ruangnya dikendalikan oleh hukum ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu yang meletus, sebaliknya, menindasnya. Menyentuh. Tubuh Yun HAOGE bergetar hebat, dan kekuatan ruang dan waktu yang tak terbatas menindasnya, yang menerobos kekuatan dunianya. Tubuhnya terbang keluar dan memuntahkan darah. Apa ini? Apa yang terjadi? Banyak orang bingung. Baru saja, jelas bahwa Yun Hoge berada di atas angin. Dalam sekejap, situasinya benar-benar terbalik. Yun Hoge terluka oleh gelembung. Pembalikan ini, terlalu cepat. Bab 2120, Subscribe Penatua. Lagu Yunhao telah ditahan. Ada sosok kaisar yang hebat untuk dijelaskan. Penekangan. Beberapa orang bertanya-tanya, yang lain berpikir. Mouse roh ruang waktu, salah satu dari 10 binatang perang teratas, lahir untuk mengendalikan ruang dan waktu. Meskipun Yun HAOGE adalah putra ruang dan waktu, dia juga dilahirkan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Namun, dibandingkan dengan tikus roh ruang waktu, masih ada celah. Oleh karena itu, dalam aturan ruang waktu, dia ditahan. Kaisar, jelaskan lagi. Tiba-tiba terpikir oleh publik bahwa hanya ketika tikus roh ruang waktu menunjukkan momenonnya, kekuatannya dapat benar-benar dimainkan sepenuhnya, dan hukum ruang dan waktu dapat digunakan secara tajam dan jelas, dan bahkan hukum ruang waktu Yun Hoge dapat menjadi dimanipulasi. Dapat dikatakan bahwa pasang surut, Yun Hoge bukan lagi lawan gelembung. Sua. Gelembung angkutan melalui ruang dan waktu. Tubuhnya kecil, tetapi tempat yang dilaluinya disertai dengan ruang dan waktu. Ruang menyelimutinya seperti air. Kekuatan ruang dan waktu yang tak ada habisnya membunuhnya menuju Cloud HAOGE. Yun Hoge meraung, dia sedikit tidak ingin membalik baskom. Sayangnya, itu tidak berguna sama sekali. Saat ini,
dia tidak dapat mengendalikan hukum ruang dan waktu. Sangat sulit untuk dikendalikan. Tanpa hukum ruang dan waktu, bagaimana dia bisa menjadi lawan gelembung? Dia terpesona lagi dan batuk darah. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin menganggapku sebagai hewan peliharaan. Aku berkata, ketika aku menjadi hewan peliharaan, aku hampir sama. Silakan berlutut dan panggil tuannya, Jojo. Gelembung sangat bersemangat, bola balik melalui kekosongan, cakar kecil menuju tembakan Cloud Haoge. Yun Hoge meraung, marah, tapi tidak berguna, tidak bisa melawan langit, benar-benar ditekan oleh gelembung, dan akhirnya wajahnya tergores oleh gelembung, meninggalkan bekas cakar. Kamu memiliki tanda di wajahmu, kamu adalah favoritku sekarang, Jojo, Chuo. Gelembung berteriak dengan penuh semangat, dan Yun Haoge marah hingga muntah darah. Banyak orang terdiam. Mereka dapat melihat bahwa dibandingkan dengan tikus roh ruang waktu, gelembung itu masih dalam masa pertumbuhan, tidak dengan sengaja mempermalukan Yun Haoge, tetapi niat aslinya. Tapi menurut pendapat Yun Haoge, itu adalah penghinaan Chiguoguo. Dia meraung dan membenci, tetapi pada akhirnya, dia mempermalukan dirinya sendiri dan langsung mengaku kalah. Dia mengerti bahwa jika dia terus berperang, dia hanya akan menghina dirinya sendiri. Orang itu memiliki hubungan yang baik dengan tikus roh ruang waktu. Tunggu sebentar, balas dendam darinya. Serangan jantung marah Cloud Haoge, mata tertuju pada Luming. Dia tidak bisa mengalahkan gelembung, dan hanya bisa menemukan pengadilan dari Luming nanti. Luming menemukan pemandangan Yun Haoge dan terdiam. Mengapa orang ini menatapnya? Apa dia masih mengeluh? Lumingze meringkuk mulutnya, tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Jika pria ini tidak pintar, ketika dia bertemu dengannya, dia tidak keberatan saling memukul. Dalam kompetisi ini, gelembung menang. Sua. Gelembung itu berubah menjadi sosok manusia dan digantung di leher Luming. Kakak Luming, aku baik-baik saja. Kicau. Gelembungnya mengerucut. Kuat, gelembung adalah yang paling kuat. Luming berkata sambil tersenyum. Gelembung itu yang paling kuat. Ayo, biarkan adikku memelukmu. Lu Xiangxiang datang dan melihat gelembung itu, matanya bersinar. Aku telah melihat tubuh gelembung. Itu sangat lucu. Mata Lu Xiangxiang berkelap-kelip dengan bintang. Anak kecil, tidak besar atau kecil, kamu ingin memanggilku bibi. Kicau. Bubble membunyikan mulutnya dan menatap Lu Xiangxiang dengan jijik. Lu Xiangxiang berdiri dengan wajah keras dan mundur. Qiu Yue, Huang Ling dan yang lainnya tersenyum. Di sekeliling, orang lain menatap mata Luming, penuh rasa iri. Luming, tidak hanya memiliki dua putra dewa sebagai muridnya, tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan tikus roh ruang waktu. Secara khusus, Cloud Haoge, mata penuh dengan api kecemburuan. Adegan ketiga, Yuan Xin vs. Iblis kuno. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan lagi. Adegan sepi, perhatian publik, ditarik kembali. Di pintu masuk, itu adalah Yuan Xin dan Iblis kuno. Ledakan. Tidak terlalu banyak kata, tindakan langsung, tabrakan yang mengerikan. Yuan Xin, putra kekacauan, sangat kuat, seperti gunung, menekan Iblis kuno. Iblis kuno ditutupi dengan cahaya ajaib, dan memupuk cara Iblis kuno. Kekuatan serangannya luar biasa, dan dia bertarung sengit dengan Yuan Xin. Dalam 10 langkah pertama, sulit bagi keduanya untuk menang. Setelah 10 langkah, hati Yuan tidak lagi dicadangkan, dan kekuatan seluruh tubuh pecah secara menyeluruh. Su di bintang 2. Ini adalah kekuatan Yuan Xin, dan telah mencapai puncak Kaisar Virtual bintang 2. 2 tahun lalu, Yuan Xin baru saja menerobos Kaisar Wu. Setelah 2 tahun berlatih, dia telah mencapai puncak Kaisar bintang 2 Su. Kecepatan ini sangat menakjubkan. Setiap terobosan di ranah Kaisar Wu sangat sulit dan memakan banyak waktu. Beberapa Kaisar Wu, yang terjebak dalam keadaan selama ratusan ribu tahun, tidak dapat menerobos, dan akhirnya mati di bawah guntur. Ini juga karena memasuki ruang itu, Yuan Xin dapat menerobos dengan sangat cepat. Yuan Xin, yang kekuatannya terbuka penuh, sangat mengerikan dan sepenuhnya menekan Iblis kuno. Bukannya Iblis kuno itu tidak kuat. Dia sangat kuat, tidak banyak lawan di level yang sama. Sayangnya, kultivasinya masih lemah. Dia hanya memiliki satu Kaisar Virtual bintang, yang sulit untuk melawan Yuan Xin. Setelah beberapa langkah, Iblis kuno batuk darah dan mundur dan dikalahkan oleh Yuan Xin. Sayangnya, kultivasi Iblis kuno masih lemah. Jika kamu mencapai level Kaisar Virtual bintang 2, kamu mungkin tidak dapat bersaing dengan Yuan Xin. Kekuatan cara jahat kuno benar-benar luar biasa. Beberapa orang berbicara tentang potensi iblis abad pertengahan. Tetapi saat berikutnya, orang-orang menantikannya. Masih ada 4 orang tersisa, takdir, nakal, kebajikan kekerasan, penipu. Keempat orang ini, semuanya adalah Tianjiao yang sangat mengerikan, telah menembus Kaisar Wu 2 tahun lalu. Selanjutnya, keempatnya akan bertarung. Ini pasti akan menjadi pertempuran puncak yang sesungguhnya. Tidak tahu terima kasih, Cek.
Pria tua berambut putih mengumumkan bahwa hati orang-orang segera terangkat. Biksu nakal adalah kebangkitan mendadak Buddha dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Setiap hari, dia membual bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Buddha. Pendahulunya adalah kekuatan dunia yang kuat. Meski karakternya terkadang dikritik, namun kekuatan tempur alaminya kokoh, berdiri di puncak Yuanlu. Dan Cike, naga sungguhan, berkultivasi menjadi cara jahat kuno, tubuh iblis tidak tertandingi, sama kuatnya, siapa yang bisa menang? Orang-orang menantikannya. Dua sosok melangkah ke platform pertempuran. Rambutku, dermawan, kamu dan aku ditakdirkan. Bagaimana kalau menjadi pelindungku? Biksu yang nakal itu memiliki wajah yang lurus. Biksu, apakah kamu menghina aku? Aku akan memenggal kepala kamu. Wajah Cek garang. Ciker, dari negeri binatang buas. Tanah binatang suci dihuni oleh berbagai binatang yang kuat, seperti naga asli, phoenix, unicorn, del, yang dapat dilihat di tanah binatang suci. Dia adalah hari pertama kebanggaan di tanah binatang ilahi. Sekarang, ketika seorang biksu yang tidak bermoral membuka mulutnya, dia akan menganggapnya sebagai pelindung dharma. Bagaimana dia tidak marah? Rambutku, dermawan, ketika kamu membuka mulut, kamu harus memenggal kepalaku. Terlalu berat untuk membunuh hatiku. Lebih penting untuk kembali ke budaku dan berlatih untuk membunuh hatiku. Biksu yang sulit diatur itu tegak. Lu Ming dan Long Chen membencinya. Biksu ini tidak boleh menahan kentutnya. Perbaiki kepalamu, bunuh. Cike meraung dan naga bernyanyi ke langit. Dia langsung mengubah dirinya menjadi naga ungu dan emas asli. Bab 2121, Subscribe Penatua. Naga asli emas ungu, bisa dikatakan sebagai keluarga kerajaan di naga asli, sangat kuat. Cakar naga melangkah ke langit dan meraih biksu nakal itu. Tidak ada fluktuasi aturan, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan cakar ini. Itu dapat dengan mudah merobek Kaisar Bintang Su. Rambutku keras kepala, hati-hati aku akan membawamu ke rebusan. Biksu jahat itu berteriak. Orang-orang saling memandang, dan Lu Ming serta Long Chen saling membenci lagi. Diperkirakan inilah ide sebenarnya dari biksu yang tidak bermoral. Bersenandung. Biksu nakal itu ditutupi dengan cahaya kemasan. Di belakangnya, ada patung Buddha bertubuh emas setinggi 100 kaki. Biksu itu berdiri di atas patung. Sang Buddha melambai, dan tangan besar seperti bukit meraung ke arah pipi. Ledakan. Suara teror yang bergetar, keduanya melawan gerakan, bagian yang sama. 9 pukulan dari Dewa Iblis. Cike meraung, menampilkan serangan mengerikan dan keterampilan memotong dari iblis kuno. Tubuhnya bersinar, dan kelima cakar naganya terus menyerang. Setiap gerakan sangat mengerikan. Dia bisa merobek kekosongan dan menghancurkan bumi. Untungnya, platform pertempuran ini disempurnakan oleh Kaisar Agung dan tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak dapat menghancurkannya. Di telapak kerajaan Buddha, seorang biksu yang tidak bermoral, dengan penampilan yang khusyuk, menunjukkan kekuatan magis yang luar biasa dari agama Buddha dan Taoisme. Begitu dia mengulurkan tangannya, satu tangan terulur dan dengan cepat tumbuh lebih besar dan menekan ke arah pipi. Di telapak tangannya, tampak ada kerajaan Buddha, di mana terdapat 3.000 arhat emas yang melantunkan sutra. Cahaya keemasan lebih menyilaukan dari matahari. Ledakan, ledakan. Tidak ada biksu yang baik, prestasi yang baik, telah mencapai Kaisar Bintang 2 Su, perang habis-habisan, kuat hingga ekstrim. Nyanyian naga bergema dari Gunung Takdir. Keduanya terus bertarung satu sama lain selama puluhan gerakan. Ini adalah kekuatan pertempuran yang mengerikan. Aku khawatir Kaisar Virtual Bintang 3 umum akan langsung terkoyak. Beberapa karakter Kaisar Virtual menghadapi mulut yang bermartabat. Tidak lama setelah menerobos Kaisar Wu, dia tidak mengerti hukum lain. Ini sangat mengerikan. Yang lain juga menghela napas. Ada banyak faktor yang menentukan kekuatan tempur Wudi, namun hanya beberapa tahun setelah menembus Kaisar Virtual, kekuatan tempur seperti itu sungguh luar biasa. Keduanya bertarung dengan sengit, dan semua jenis kekuatan sihir di bagian bawah kotak digunakan untuk meluncurkan duel puncak. Ini adalah pertempuran paling sengit sejak 10 pertempuran kuat terakhir. Kedua orang tersebut memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk membedakan menang atau kalah untuk sementara waktu. Mereka telah bertarung selama lebih dari 200 ronde. Aku adalah reinkarnasi Dewa Buddha. Reptil kecil, datanglah untuk melindungi Dharma untukku. Di masa depan, kamu bisa minum makanan pedas, kamu bisa makan dagingku, kamu bisa minum sup. Saat berkelahi, biksu nakal itu berteriak. Hidung Ciker bengkok. Dia naga sungguhan. Dia adalah keluarga kerajaan di naga asli. Dia disebut reptil kecil. Terlebih lagi, ajaran Buddha bukanlah vegetarian. Bagaimana kamu makan daging? Amitabha. Beberapa umat Buddha menyaksikan pertempuran di sekitar, satu persatu, tampak khusyuk dan melantunkan nama Buddha. Sepertinya, aku sedikit malu. Namun, meski kejahatannya tidak bisa diandalkan, namun kekuatan tempurnya memang terlalu kuat untuk dibicarakan, yang menakutkan. Sejak perang, tubuhnya telah mekar dengan ribuan lampu Buddha, yang berarti dia bertempur dengan gagah berani.
Tampaknya Dewa Buddha berbalik dan agama Buddha tidak terbatas. Banyak orang tidak marah, produk ini sangat tidak dapat diandalkan, tetapi kekuatan magis agama Buddha sangat kuat, yang benar-benar membuat orang iri, dan benci. Perang berlanjut dan keduanya terluka. Tubuh Ciker, sisik rontok, darah menetes. Dan biksu yang nakal itu, ditangkap oleh cakar naga, muncul beberapa bekas cakar yang ganas, sebuah lengan, hampir robek. Itu adalah pertempuran yang mengerikan. Kamu terlalu kejam, kamu sangat kejam, hati-hati dengan pembalasan. Pria jahat itu berteriak dan berteriak, tetapi dia lebih kejam dari siapapun. Segala macam kesaktian Buddhis dipuja-puji dan dibuat besar-besaran. Timbangan ini adalah harta karun dan tidak bisa disia-siakan. Ada juga darah naga, ambil kembali untuk direbus. Selama perang, biksu yang tidak bermoral tidak lupa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sisik naga dan darah naga. Ciker hampir meledakkan paru-parunya, serangan marah, serangan gila. Ketika dia marah, dia akhirnya menunjukkan kekurangannya. Biksu yang tidak bermoral itu memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan serangkaian gerakan ganas, meludahkan darah dan mundur. Kompetisi master, langkah demi langkah Cek melawan arah angin, sulit untuk mundur, mulai menjadi penindasan yang tidak tahu berterima kasih, dan akhirnya tersingkir dari platform pertempuran. Yang ini, tidak ada kemenangan yang bagus. Rambut Mi, mari kita terima, bahwa, masalah perlindungan Dharma yang disebutkan sebelumnya harus dipertimbangkan. Mata biksu yang tidak bermoral tidak dapat dipisahkan dari si penipu. Dia berfantasi bahwa jika ada naga ungu emas asli sebagai tunggangan, itu akan lebih populer. Pergilah. Cak meraung. Kamu dan aku ditakdirkan. Kejahatan dipanggil lagi. Nyimabi yang ditakdirkan. Cek memuntahkan seteguk darah lagi, berubah menjadi sosok manusia, dan berlari ke satu sisi untuk menyembuhkan. Rambutku, gadis kecil, kamu ditakdirkan untuk bersama biksu yang malang. Biksu nakal itu menatap gelembung itu lagi dan berjalan menuju Luming. Keluar dari sini. Luming langsung melompat keluar dan menendang wajah biksu nakal itu. Luming, kamu terlalu kejam. Biksu malang itu terluka. Kamu masih ingin melawanku. Aku akan sembuh dulu. Biksu nakal itu tertawa dan mundur ke satu sisi untuk menyembuhkan lukanya. Adegan berikutnya, takdir, kasar. Pria tua dengan rambut putih kemudian mengumumkan. Mata semua orang berbinar, bahkan Luming. Ini takdir untuk melawan tirani. Orang-orang sangat penasaran dengan kekuatan gaib seperti apa yang akan digunakan dalam perang ini. Sebelumnya, takdir dan pertarungan manusia, hampir tidak bergerak, mengalahkan lawan. Tapi sekarang, bisakah dia melakukannya melawan penyair? Kebajikan yang kejam, tetapi perbaikan tubuh kuno, tubuh dengan kekuatan yang tak tertandingi, sama sekali tidak akan sebanding dengan si penipu, lemah yang tidak tahu berterima kasih. Tidak mudah untuk mengalahkan orang kasar. Ledakan. Bao De jatuh dengan keras di platform pertempuran, kulit gelap, cahaya hitam mengalir, penuh kekuatan. Tingginya 3 meter, seperti menara besi. Takdir, ayo, perang duniai, aku ingin melihat bagaimana takdirmu mengatur, bagaimana mengendalikan takdirku. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Nasibmu sudah ditakdirkan, gagal. Takdir surga jatuh ke langit, dan pakaian putihnya berkibar seperti makhluk abadi yang dibuang di medan perang. Jika kamu tidak bisa mengalahkan, kamu tidak bisa membicarakannya. Tunjukkan kekuatanmu. Kemudian dia menginjak kakinya, seperti binatang buas yang hebat, bergegas menuju takdir. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir. Wajah Destiny dengan senyum lembut, mulut ringan. Suaranya turun, guntur dan kilat yang tak terbatas muncul dari udara tipis, dan terbelah menuju guntur. Kebajikan kekerasan diabaikan, biarkan guntur membelah tubuh, dia menerobos, tidak ada yang terjadi. Thunder tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Apakah kamu menggelitikku dengan itu? Dengan seringai di wajahnya dan kakinya terus melangkah menuju takdir, dia meninju tinjunya, mengejutkan kekosongan dan meledakkannya menuju takdir. Ini takdir, kamu tidak bisa memukulku. Takdir berbicara enteng. Kemudian adegan shock terjadi. Kekuatan tinju berguling dan menyerbu tubuh takdir. Tubuh takdir tampaknya ilusi. Kekuatan tinju menerobos masuk, dan dia tidak melakukan apa-apa. Bab 2122, Subscribe Penatua. Orang-orang terkejut, hukum takdir terlalu tak terkalahkan. Mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk tidak dipukul, pihak lain benar-benar tidak bisa memukulnya. Bagaimana aku bisa melawan ini? Hanya saja kekuatan serangan kebajikan kekerasan tidak cukup kuat. Jika cukup kuat, itu bisa langsung melanggar hukum takdir. Seorang pria yang kuat membuka mulutnya untuk menyelesaikan semua keraguan. Kamu ditakdirkan untuk dibakar oleh api. Ini takdir bahwa kamu akan dipotong oleh pedang. Takdir terus berbicara, dan kecepatannya sangat cepat. Kemudian, semua jenis serangan turun dari langit dan menuju tiran. Ledakan, ledakan. Brute menghancurkan serangan ini dengan kepalan tangan. Sejak aku masih kecil, aku membakar diriku dengan api dan memurnikan tubuhku dengan guntur.
Jika kamu menyerangku seperti ini, kamu hanya bisa menggelitikku. Semangat perang Baude semakin kuat dan kuat. Dia menerobos serangan dan mendekati takdir dengan cepat. Ototnya menggeliat, tulangnya meledak, dan dia memberikan pukulan penuh. Kekuatan pukulan ini lebih luar biasa dan lebih kuat dari tadi. Saat ini, nasib 1 poin ke depan, sedikit pertahanan, kata takdir. Di depannya, ada dinding cahaya putih. Kekuatan kepalan dari kebajikan yang kejam membombardir dinding cahaya, dan raungan yang mengerikan pecah. Seluruh platform pertempuran bergetar. Haha, akhirnya, sepertinya kekuatanmu tidak begitu bagus. Bao tertawa, lalu meninju. Dinding cahaya di depan tubuh Tianming terus bergetar. Brute, kamu ditakdirkan untuk terluka. Takdir sekali lagi membuka mulut, di tubuhnya mekar kecemerlangan cerah, sedikit merentangkan jari. Mengaum. Pada saat ini, kasar meraung. Dia sepertinya menghadapi serangan yang tak terlihat dan mengerikan. Tubuhnya bergetar, dia mundur beberapa langkah, dan mulutnya dipenuhi darah. Orang-orang terkejut. Mereka tidak melihat apapun yang menyerang binatang buas sama sekali. Mereka hanya mengatakan bahwa jika kasar akan terluka, dia akan terluka. Metode semacam ini terlalu mengejutkan dan tak terbayangkan. Kamu memiliki kekuatan serangan yang terbatas. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku mati secara langsung dan lihat apakah kamu bisa melakukannya. Bao meraung dan bergegas menuju takdir lagi. Tubuhnya membengkak. Tubuhnya yang sudah besar menjadi semakin menakjubkan, seperti kelahiran seorang raksasa. Ledakan. Sebagai kilat hitam, seperti gunung ajaib, dia menginjak platform pertempuran dengan berat. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan terluka. Takdir berbicara lagi dan menampilkan banyak serangan misterius. Hancurkan, hancurkan, hancurkan dengan satu usaha. Furde mengaum dan tinjunya terus-menerus meledak. Kekosongan langsung ditusuk. Serangan takdir juga dikalahkan oleh binatang buas satu persatu. Dia tidak menambahkan apapun. Kekuatan kebajikan kekerasan itu mengerikan. Kekuatannya tersembunyi di dalam nakal dan nakal. Mereka yang terlahir dengan budaya kuno, jika mereka mempraktikkan sistem aturan, adalah bahan yang tidak berguna, tetapi mereka adalah bakat langka di dunia. Satu demi satu, orang kuat angkat bicara dan dikejutkan oleh kekuatan Baude. Nasib wajahnya, sedikit bermartabat, tapi hanya sedikit bermartabat. Fatalisme yang hebat. Dia berbicara dengan lembut, dan cahaya di tubuhnya lebih terang. Ledakan. Di antara ombaknya, cahaya ilahi memotong ke arah kebajikan yang ganas. Bang, bang. Baude terus meninju dan membombardir cahaya, tetapi cahaya itu kokoh dan abadi serta sulit digoyahkan. Dengan setiap pukulan, tubuh Baut akan mundur sedikit. Setelah puluhan pukulan berturut-turut, Baude telah mundur sejauh puluhan mil dan telah meninggalkan jangkauan platform pertempuran. Pada saat ini, cahaya menghilang secara otomatis. Sialan, aku belum cukup bertarung. Ayo bertarung lagi. Baude meraung, seperti binatang buas dengan rambut gila. Kemudian tubuhnya gemetar, dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Kamu dikalahkan. Nasib kembali ke cahaya dan berbalik. Sungguh kekuatan yang kuat, sulit ditebak. Luming menyipitkan matanya dan menatap putra takdir. Nasib memberi orang perasaan yang tak terduga, meskipun baru saja kebajikan kekerasan memaksa sebagian dari kekuatan takdir, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini adalah kekuatan takdir tertinggi, apakah dia masih menyembunyikan kekuatannya. Tidak hanya Luming, tetapi Tian Jiao lainnya, seperti Yuan Xin, Jiao Ke, Yun Hoge dan lainnya, memiliki wajah yang sangat bermartabat. Kekuatan takdir memberi mereka tekanan yang kuat. Aku sangat ingin melawanmu. Aku akan membuktikan kepada semua orang siapa yang pertama di dunia. Yuan Xin bergumam dengan rasa perang yang kuat. Rambutku, cabul ini, bagaimana cara bertarung? Penjahat itu memiliki wajah pahit. Nah, putaran pertama kompetisi sudah berakhir. Luming, Gelembung, penjahat, Yuan Xin, takdir menang, dan masing-masing mencetak 1 poin. Putaran kedua putaran berikutnya, Luming di atas Gelembung. Orang tua itu mengumumkan wabah itu. Luming dan Pao Pao tertegun. Mereka bertemu begitu cepat. Apakah lelaki tua itu bersungguh-sungguh? Aku menyerah. Aku tidak akan melawan saudara Luming. Aku menyerah. Gelembung itu menggantung di leher Luming dan menolak untuk turun. Orang-orang yang menonton perang tenang dan tidak mengalami banyak kecelakaan. Mereka sudah lama tahu bahwa Luming dan Pao Pao tidak bisa saling bertarung, dan pasti ada satu pihak yang harus mengaku kalah. Bagus, yang ini, Luming Sheng, selanjutnya, Yun Hoge ke Yuan Xin. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan lagi. Bertarung melawan hati. Ini juga merupakan pertandingan puncak, perangnya sangat sengit. Namun, pada akhirnya, Yuan Xin menerapkan 2 hukum, dan kedua hukum itu menyatu untuk mengalahkan Yun Hoge dalam satu gerakan. Ini mengejutkan dan mengevaluasi kembali kekuatan bertarung Yuan Xin. Yuan Xin benar-benar memahami hukum kedua, dan itu adalah semacam hukum raja, 2 jenis fusi, kekuatannya meningkat secara dramatis. Ini membuat orang kagum dengan bakat Yuan Xin.
Berapa lama dia menjadi kaisar, dia sudah memahami hukum kedua, dan panasnya tidak rendah. Babak kedua, lapangan ketiga, Cek melawan Sungai Bintang. Itu adalah pertempuran tanpa ketegangan. Sungai Bintang dihancurkan dan dikalahkan 2 kali berturut-turut. Adegan 4, Iblis Kuno vs. Kasar. Keduanya adalah sistem kultivasi kuno. Sayangnya, kultivasi iblis kuno sedikit lemah, dan bukan lawan dari kebajikan yang kejam. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh kebajikan kekerasan. Adegan kelima, takdir melawan biksu jahat. Biksu yang tidak bermoral itu sangat lugas, tidak naik ke atas panggung, langsung mengaku kalah. Menurut kata-katanya, bodoh mengetahui bahwa kamu tidak bisa mengalahkan tetapi tetap bertarung. Di akhir putaran kedua kompetisi, hanya Lu Ming, Tianming, dan Yuan Xin yang terus menang. Setelah 10 pertandingan, penonton mulai memprediksi peringkat 10. Tidak diragukan lagi takdir adalah yang terkuat dan akan memenangkan kejuaraan kali ini. Sulit untuk mengatakan bahwa Yuan Xin tidak lemah. Apa yang dia tunjukkan sekarang mungkin bukan semua kekuatannya. Mungkin dia bisa bersaing dengan takdir. Mulai sekarang, 2 teratas harus menjadi takdir dan Yuan Xin, dan tempat ketiga mungkin adalah kebajikan yang kejam, tetapi belum tentu. Secara umum, 5 besar harus menjadi takdir, Yuan Xin, kebajikan kekerasan, tidak bermoral, dan nakal. Menurut penilaian mereka sendiri, orang berspekulasi, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi takdir, Yuan Xin, kebajikan yang kejam, tidak bermoral dan nakal untuk mendapatkan 5 tempat teratas. Lu Ming juga tidak lemah. Dia mengendalikan 2 hukum terkuat. Dia tidak lemah. Dia kuat melawan Xing Xing He dan Iblis Kuno. Tidak ada masalah, tapi kekuatannya kurang dari Yun Hoge dan Pao Pao Pao. Aku berharap peringkat terakhir Lu Ming harus ke-7. Dugaan ini masuk akal. Bab 2123, Subscribe Penatua. Dalam diskusi, babak ketiga dimulai. Keberuntungan Lu Ming tampaknya sangat bagus, pertandingan pertama melawan Iblis Kuno. Hampir seperti yang diharapkan, Iblis Kuno itu sangat kuat, tetapi dikalahkan oleh Lu Ming dan dikalahkan oleh Lu Ming. Ini adalah kedua kalinya Iblis Kuno dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Kemenangan beruntun Lu Ming diharapkan berhenti di sini. Selanjutnya, tidak ada lawan yang harus dia hadapi yang lebih kuat darinya. Ya, 3 pertandingan berturut-turut. Aku akan kalah 6 pertandingan berturut-turut. Beberapa orang berpendapat bahwa kemenangan beruntun Lu Ming telah berakhir. Babak ketiga, babak kedua, pertarungan gelembung melawan Cek. Ini pertarungan puncak, pertarungan sengit. Meskipun budidaya gelembung sedikit lemah, tetapi setelah berubah menjadi Noumenon, kekuatannya meningkat tajam, dan manipulasi hukum ruang dan waktu bahkan lebih fantastis. Meskipun pipi kuat, ia tidak dapat memukul gelembung sepanjang waktu. Tentu saja tidak mudah bagi Bubble untuk mengalahkan Cek yang bisa dibilang sangat sulit. Pada akhirnya, setelah lebih dari 200 gerakan, Cek secara tidak sengaja dibuka oleh gelembung dan dipindahkan dari platform pertempuran. Perang ini, gelembung meledak dingin, memenangkan kemenangan. Ini membuat orang mengevaluasi kembali kekuatan gelembung, dan juga membuat orang menyadari bahwa 10 monster pertempuran teratas sangat kuat. Perang dunia pertama pada tingkat yang sama, Putra Tuhan, tidak sebaik 10 binatang perang teratas. Selanjutnya, Sungai Yuan Xin vs. Xing Xing. Tak perlu dikatakan, Xing Xing He gagal lagi. Itu membuat wajahnya semakin jelek. Beberapa orang yakin bahwa Star River pasti berada di peringkat ke-10, tidak ada ketegangan. Di game keempat, tidak ada pertarungan bagus dan tidak ada kebajikan. Ini adalah permainan puncak lainnya. Orang jahat menampilkan tubuh emas Buddha dan semua jenis kekuatan magis Buddha, tetapi kebajikan kekerasan menghancurkan semua jenis Dharma. Keduanya bertarung ratusan jurus, dan biksu nakal itu berteriak, tapi kali ini tidak berhasil. Dia dikalahkan oleh kebajikan kekerasan, dan akhirnya terlempar keluar dari platform pertempuran. Kali ini, dia menang. Adegan terakhir babak ketiga, takdir melawan lagu Yun Hao. Takdirku, di sungai waktu yang panjang, aku bisa melihatnya sendiri. Yun Hao menyanyikan lagu panjang, melawan takdir dengan hukum ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu memang memiliki batasan pada hukum takdir. Karena dia bisa melihat takdirnya melalui sungai waktu yang panjang. Tentu saja, takdir selalu berubah. Apa yang dia lihat hanyalah sebuah sudut. Nanti, takdir secara langsung menggunakan teknik takdir yang hebat untuk memotong sungai panjang waktu Yun Hoge dan mengalahkan Yun Hoge. Di akhir babak ketiga, masih ada Lu Ming dan takdir, dan Yuan Xin memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Namun, orang mengira Lu Ming beruntung di 3 game pertama, tapi dia akan kalah berturut-turut. Takdir dan Yuan Xin semuanya dibuat dengan bertarung. Setelah beberapa pertempuran, lelaki tua berambut putih itu membiarkan semua orang beristirahat selama setengah hari. Setelah setengah hari, babak keempat dimulai. Di game pertama ronde keempat, Lu Ming masih menjadi yang pertama tampil, tapi kali ini lawannya adalah Yun Hao Ge.
Cloud HOGE menunjukkan warna kegembiraan, dua orang melangkah ke atas panggung. Luming, keberuntunganmu telah berakhir. Kali ini, kamu akan dikalahkan secara menyedihkan. Aku akan memberitahumu bahwa tikus roh ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang dapat kamu miliki. Jalan dingin Yunho Gesen. Hukum ruang dan waktumu terlalu lemah, bukan lawanku, akui kekalahan, jangan sampai aku melakukannya. Luming sangat lugas dan meminta Yunho Ge untuk mengaku kalah. Ini membuat orang terkejut, merasa bahwa Luming sombong. Meskipun Luming mengendalikan dua hukum terkuat, yang bisa disebut kuno dan modern, tetapi bagaimanapun juga, hanya budidaya kaisar, bagaimana dia bisa menjadi lawan Yunho Ge. Kultivasi Yunho Ge telah mencapai tingkat kaisar virtual bintang 2. Apalagi di Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia juga yang terbaik di antara putra surga. Bagaimana Luming bisa menjadi lawan jika prestasinya jauh berbeda? Hehe, suruh aku menyerah. Konyol, aku akan melecehkanmu. Cloud HOGE jalan suram, suaranya baru saja jatuh. Dia bergegas menuju Luming, pesawat ulang-alik kosong dan berjalan, kecepatannya luar biasa. Dalam proses Yunhoge bergegas keluar, kekosongan diputar ke segala arah, dan kekuatan yang mengerikan menindas Luming. Kekuatan ini, dengan kekuatan waktu, mengandung waktu untuk melambat, membuat kecepatan Luming menjadi seperti kecepatan kura-kura. Ada juga kekuatan ruang. Keempat sisi ruang terus-menerus menekan ke arah Luming, jadi Luming harus diikat. Sebaliknya, dengan restu dari hukum ruang dan waktu, kecepatan Yunho Ge melonjak. Dalam sekejap, dia dekat dengan Luming. Dia menunjukkan bahwa kekuatan ruang mengembun, mengandung kekuatan sobek yang mengerikan, dan membunuh Luming. Di hadapan adegan seperti itu, wajah Luming masih tenang. Ledakan. Begitu dia bekerja keras, daging dan kekuatan suci meledak, kehampaan bergetar, dan gaya ruang angkasa yang bekerja padanya meledak terus-menerus. Dan kemudian ada sungai yang panjang. Ini adalah perpaduan dari hukum kekacauan dan hukum kematian. Ledakan. Lengan Luming bergetar, dan ruang kosong itu meledak. Kekuatan ruang dan waktu yang bekerja padanya langsung terputus. Telapak tangan Luming berhembus ke awan. Tapi tubuh Yunho Ge bergerak, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dia muncul di belakang Luming dan membunuh Luming dengan satu gerakan. Menyentuh. Luming tampaknya memiliki mata di belakangnya. Telapak tangannya terbelah ke belakang dan berhadapan dengan Yunho Ge. Sosok Yunho Ge melayang kembali. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan ada sosok padat di segala arah. Pada saat yang sama, dia membunuh Luming. Mata Luming sedikit menyipit. Ini adalah langkah pembunuhan yang mengerikan. Jangan mengira bahwa sosok padat itu semuanya ilusi. Nyatanya, figur-figur ini nyata dan merupakan Noumenon dari Yunho Ge. Dia bolak-balik melalui kehampaan dan berjalan di ruang yang berbeda. Langkah ini adalah serangannya dalam kekosongan yang berbeda. Kekacauan merampok jari. Di hadapan gerakan ini, Luming menggunakan kekacauan untuk merampok jarinya. Dia bergandengan tangan, menunjuk terus-menerus. Wah, wah, wah. Kekuatan jari meledak, setiap kekuatan jari, menunjuk ke sebuah gambar. Sosok-sosok itu, satu persatu, meledak menjadi sosok. Kemudian, Yunho Ge dan Luming melawan lusinan gerakan, membawa berbagai misteri hukum ruang dan waktu ke dalam permainan penuh. Namun, kendali ruang dan waktu miliknya tidak sebaik gelembung. Luming membela diri dengan dua hukum dan berdiri teguh dan menghancurkan semua serangan Yunho Ge. Yunho Ge akhirnya kehilangan kesabarannya. Aku akan menekanmu dengan kultivasi. Mata Yunho Ge dingin dan acuh tak acuh. Kultivasi dua bintang kaisar Su pecah sepenuhnya. Dia membunuh Luming. Kemana dia pergi? Dia pergi dengan badai ruang dan waktu dan pergi menuju Lumingan. Pukulan keras. Itulah yang aku inginkan. Luming tersenyum dan berdiri diam. Ketika Yunho Ge akan tiba, sungai hukum yang panjang muncul lagi di Luming. Itu adalah hukum pertempuran. Sungai panjang hukum susunan, dikombinasikan dengan hukum kekacauan dan kematian, membuat sungai panjang aturan Luming di sekitar tubuhnya menjadi 3 warna. Selain itu, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Ledakan. Satu tangan meledak, kekuatan telapak tangan seperti longsoran salju, menuju ledakan Cloud HOGE. Tubuh Cloud HOGE di sekitar badai ruang dan waktu, runtuh seketika, dia berteriak, tubuh mundur dengan gila, memuntahkan darah. Bab 2124. Begitu Yunho Ge mundur, Luming menindaklanjuti. Kecepatannya luar biasa, dan dia mendekati Yunho Ge dengan sangat cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming membelah ratusan telapak tangan dalam sekejap, memecahkan kehampaan dan menciptakan ratusan cetakan tangan, yang sepenuhnya menyelimuti Cloud HOGE ke segala arah dan mengganggu ruang dan waktu. Pada saat ini, Yunho Ge tidak dapat melarikan diri dari hukum ruang dan waktu, dan hanya dapat menghubungkan kekuatan telapak tangan Luming. Dia meraung, menggerakkan hukum ruang dan waktu, menghancurkan kekuatan dunia dan bergetar dengan Luming. Setelah ratusan telapak tangan berturut-turut, tubuh Yunho Ge seperti tersengat listrik. Hukum ruang dan waktu yang menutupi tubuhnya telah dikalahkan.
Lengannya langsung meledak dan sulit untuk menahan kekuatan telapak tangan Luming. Bang! Akhirnya, kipas telapak tangan Luming tiba di wajah Yun Hoge, langsung menamparkan Yun Hoge ke tanah di mana dia berkedut. Menyentuh. Lalu dia menendang wajah Lu Hao. Jika kamu ingin melecehkanku, itu tidak sedikit. Luming berbicara dengan lemah. Yun Hao Ge jatuh di bawah platform pertempuran, wajahnya membengkak menjadi kepala babi, setengah hari untuk bangun, menemukan situasinya sendiri, sangat marah, dan memuntahkan seteguk darah. Kali ini, itu sangat memalukan. Kakak Luming, pertarungan yang bagus, pertarungan yang luar biasa. Gelembung bertepuk tangan untuk merayakannya. Mata banyak orang pada Luming juga berubah. Luming mampu mengalahkan Yun Hao Ge, yang di luar dugaan banyak orang. Ya, dia juga telah menguasai aturan susunan. Tanpa diduga, dia telah mempraktikkan 3 prinsip dengan sempurna, dan semuanya masih terintegrasi bersama. Dia benar-benar berbakat. Sebelum menjadi kaisar, dia bisa mengolah 3 hukum, yang jarang terjadi di zaman kuno. Pantas saja dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Hukum, setiap fusi, kekuatan akan meningkat 1 bagian. Integrasi ketiga prinsip, bahkan jika banyak kaisar virtual tingkat rendah, sulit dilakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa Luming mengendalikan 2 hukum yang paling kuat, meskipun hanya 3 hukum umum, bakat ini luar biasa. Sebelumnya, orang berpikir bahwa Luming seharusnya hanya mendapatkan tempat ke-7, dan tidak dapat bersaing dengan orang-orang seperti Nakal, Cek dan The yang kejam. Tapi sekarang, mereka telah mengubah itu. Kemampuan untuk mengalahkan Yun Hoge menunjukkan bahwa kekuatan Luming sudah berada pada level nakal, kebajikan dan gelembung kekerasan. Kualifikasi untuk bersaing di 5 besar. Sungguh menakjubkan memiliki prestasi seperti itu sebelum menjadi kaisar. Dengan cara ini, Luming memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Adegan kedua dari babak keempat, bergelembung melawan biksu nakal itu. Rambutku kecil, kamu benar-benar bernasib sama denganku. Di atas panggung, biksu yang tidak bermoral itu memandangi gelembung itu dengan serius, hampir meneteskan air liur. Ini adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Biksu tak berperasaan itu sangat seksi. Biksu, kamu mencari pertengkaran. Pau Pau terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan biksu yang tidak bermoral, karena inilah yang diajarkan Luming padanya. Si kecil, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Biksu jahat itu menangis, tangannya tidak kabur, penuh dengan cahaya Buddha. Orang yang tidak tahu biksu jahat itu akan tertipu oleh wajahnya yang menjual, mengira dia adalah seorang biksu terkemuka. Gelembung tidak berani gegabah, langsung masuk ke dalam tubuh, mengendalikan ruang dan waktu. Space-Time Spirit Mouse sendiri memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan kendali ruang dan waktu jauh di atas Cloud Hao Ge. Pertarungan ini sangat aneh, karena biksu yang tidak bermoral tidak bisa mendapatkan gelembung sama sekali. Dia tidak bisa melakukan apapun selain melakukan keterampilan sihir kerajaan Buddha, raungan singa Buddha, sidik jari Buddha, dan sebagainya. Sebaliknya, mereka terkadang diserang oleh gelembung dan sedang terburu-buru. Akhirnya, dengan selisih 1 gerakan, gelembung itu ditabrak untuk terbang keluar dari platform. Biksu, kulitmu tebal. Gelembung meringkuk bibir mereka. Gelembung itu hanya dapat meledakkan biksu yang tidak bermoral keluar dari platform pertempuran, karena tubuh emas Buddha dari biksu yang tidak bermoral itu memang sangat kuat, dan gelembung itu tidak dapat dipatahkan. Tentu saja, jika kultivasi gelembung melangkah lebih jauh dan berada pada level yang sama dengan biksu nakal, itu masalah lain. Babak ketiga dari babak keempat, Yuanxin melawan Cek. Ini adalah konfrontasi puncak lainnya, putra kekacauan melawan cara jahat kuno. Cakar itu berubah menjadi naga sungguhan dengan panjang 1000 meter. Cakar naga merobek kekosongan dan menampilkan kekuatan sihir keluarga iblis untuk melawan Yuanxin. Namun, meskipun cecer sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Heart Yuan, atau lebih buruk lagi, Heart Yuan melanggar 2 hukum, mengalahkan Cier dengan kuat. Lalu, nasib Star River, tidak ada ketegangan, Star River langsung mengaku kalah. Dan di game kelima, Brute melawan iblis kuno, dan tidak ada keraguan bahwa Brute menang. Babak keempat berakhir, dan segera setelah itu, babak kelima dimulai. Di adegan pertama ronde kelima, Luming berperan sebagai Cek. Mata Cike bermartabat, Luming menunjukkan kekuatannya sebelumnya, yang cukup untuk mengancamnya. Jadi begitu dia bergerak, dia berubah menjadi naga emas ungu dan membunuh Luming, mengaum. Tubuh Luming bersinar, dari mana muncul nyanyian naga Jingtian, yang membuat tubuh Cike bergetar dan wajahnya sangat berubah. Jiulong. Cek terlihat sedikit jelek. Duel Master, pertarungan milidetik, sedikit tertawa, Luming telah bergegas, keluar dari hukum kekacauan, hukum kematian, hukum susunan. Ketiga hukum tersebut digabungkan untuk melancarkan serangan badai dan menekan para penipu. Cek dengan enggan menahan lusinan gerakan, dan dilempar dari panggung oleh Luming. Luming Seng. Hal ini membuat banyak orang mengevaluasi kembali kekuatan bertarung Luming. Pikir dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan 3 besar.
Aku khawatir Luming dapat bersaing dengan Baode, tetapi ini lebih buruk dari Yuan Xin dan takdir. Ya, bukan kebetulan. Dia seharusnya berada di posisi ketiga dan keempat. Beberapa orang membicarakannya dan menyimpulkan peringkatnya lagi. Babak pertama dari babak kelima telah berakhir, dan yang kedua adalah gelembung melawan Yuan Xin. Perang ini sangat sengit, menggelembung menjadi noumenon. Hukum ruang dan waktu diterapkan secara ekstrim, tidak dapat diprediksi. Namun, kekuatan Yuan Xin memang kuat, seperti pertarungan Luming melawan Yun Haoge sebelumnya. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia melanggar hukum ruang dan waktu. Dalam perang ini, gelembung tidak menang sama sekali. Setelah banyak bergerak dalam perang, dia menerima kekalahan begitu saja ketika dia melihat bahwa dia kalah. Pertandingan ketiga, kejahatan melawan iblis kuno, kejahatan memenangkan kemenangan. Setelah itu, takdir dan kebrutalan menang masing-masing. Memasuki babak ke-6, babak pertama, suasana semakin menghangat. Karena adegan pertama, Luming berperang melawan Jerman. Di mata kebanyakan orang, Luming dan Baode berada pada level yang sama dan merupakan kandidat kuat untuk posisi ketiga. Dalam permainan ini, siapapun yang bisa menang akan memenangkan tempat ketiga. Luming, kamu sangat kuat. Sebelum kamu menjadi kaisar, kamu memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Aku selalu mengagumimu. Tapi kali ini, aku harus menjadi pemenangnya. Baud menyeringai, matanya bersinar seperti beruang hitam besar. Orang besar, jangan terlalu penuh dengan kata-kata. Luming tersenyum. Coba aku lihat, kalau begitu, seberapa kuat perpaduan dari dua hukum terkuat. Baode menunjukkan warna yang ganas. Saat dia menginjaknya, seluruh orang itu terlihat seperti gunung, menabrak Luming. Satu pukulan, ruang itu langsung diledakkan, dikompresi bersama, berubah menjadi kekuatan tinju yang mengerikan, dan berguling ke arah Luming. Bab 2125. Tinju mengaum dan ruang bergetar. Ini adalah kekuatan murni, kuat hingga kekuatan fisik yang ekstrim, kekuatannya sangat luar biasa. Taibu Tisiu, aku ingin melihat seberapa abnormal tubuhnya. Luming tidak menyerah sama sekali. Dia melanggar 3 hukum dan menggunakan telapak ajaib kekacauan untuk meledak. Bang! Tangan dan tinju saling bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan meletus. Kamu dapat melihat bahwa ruang pertemuan kedua tangan dan telapak tangan seperti gelombang air, tidak hanya bergetar. Luming dan Baode terkejut pada saat yang sama dan mundur. Kekuatan yang mengerikan. Mata Luming sedikit menyipit. Baode mengandalkan kekuatan fisik murni, yang sangat kuat dan mengerikan. Tinju itu membuat 3 hukum Luming bergetar dan hampir hancur. Tubuh Luming, memurnikan 3 ki yang kacau, dan melalui 5 hukum ketika dia menjadi sungai, telah menjadi sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan kebajikan yang kejam, masih belum pasti seberapa kurang. Dikatakan bahwa pada periode Taibu di alam surga, ada kekuatan besar dari kultivasi tubuh Archean. Tubuh fisik tidak terkalahkan. Itu bisa melintasi langit, berdiri di tanah, dan meledakkan bintang-bintang di langit dengan satu kepalan tangan, yang luar biasa. Kultivasi fisik secara ekstrim, bisa abadi, dengan langit dan bumi. Datang lagi. Baode meraung, seperti binatang buas, untuk membunuh Luming. Otot-ototnya membengkak dan tubuhnya mengembang lagi. Ayo. Luming minum, dikelilingi oleh 3 hukum, menghancurkan kekuatan fisik dan kekuatan suci secara ekstrim, dan berperang melawan kebajikan yang kejam. Bang, bang, bang. Kedua pria itu, seperti 2 binatang buas, terus-menerus bertabrakan di platform pertempuran. Tidak ada teknik, itu murni baja keras depan. Baode adalah sejenis latihan fisik kuno. Kekuatan fisiknya tidak terbatas dan tidak bisa dihancurkan. Aku khawatir bahkan prajurit kaisar biasa akan dihancurkan dengan tinju oleh Baode. Dan Luming, tubuhnya juga sangat kuat, kekuatan suci yang ringkas dan kuat. Yang paling penting adalah hukum kekacauan, yang awalnya seberat gunung, menekan dunia. Dengan berkah hukum kekacauan, Luming juga memiliki kekuatan yang tak terbatas. Gaya kedua pria itu mirip, dan mereka terus bertabrakan satu sama lain, membuat platform pertempuran terus bergemuruh. Jika ini adalah pertarungan besar di luar, itu benar-benar pemandangan kehancuran. Benar-benar teror. Melihat pertarungan keduanya, banyak orang menjadi pucat. Ini benar-benar ganas. Di bawah kekuatan seperti itu, keterampilan apapun tidak diperlukan. Bahkan beberapa aturan terkuat akan dirobek. Bahkan jika itu adalah kaisar virtual bintang 2, itu akan mudah diledakkan. Mereka bertarung selama ratusan ronde berturut-turut. Senang. Luming meraung. Setelah konfrontasi sengit, ia menjadi semakin mahir dalam penerapan beberapa hukum, terutama untuk hukum kekacauan. Aturan kekacauan, aturan sungai, untuk tahap sekarang, sudah memuaskan. Tapi Luming merasa bahwa hukum belum berakhir. Masih ada jalan di depan, tapi terhalang oleh kabut. Sekarang kabut akhirnya menghilang. Luming merasa bahwa jika hukum bisa lebih dekat, kekuatannya akan meningkat pesat. Haha, akhirnya aku bertemu dengan yang baik, senang. Further juga tertawa, dan serangan itu menjadi semakin ganas. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama ratusan ronde.
Di sini, Lu Ming bertarung dengan berani, dan akhirnya mulai menang, dan kebajikan kekerasan yang tertindas mulai bertahan. Menyentuh, menyentuh. Pada akhirnya, binatang buas mulai mundur. Dengan setiap langkah, platform pertempuran mengaum keras. Berhenti, tidak lebih, tidak lebih. Pada saat ini, tiba-tiba, Kasar berteriak. Lu Ming mundur. Baode tersentak dan berkeringat deras. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Kamu cabul, aku akan kalah hari ini. Kita akan bertarung di lain hari. Jalan badai. Ya ya. Lu Ming mengangguk dan memiliki lawan yang kuat, yang juga bagus untuknya. Dengan lompatan, Baode bergegas menuruni peron. Lu Ming Seng. Banyak orang menatap. Lu Ming sebenarnya mengalahkan Baode. Tampaknya Lu Ming ada di 3 besar. Ini benar-benar di luar dugaan banyak orang, sebelumnya, mengira Lu Ming bisa masuk ke 7 itu bagus. Sekarang, peringkatnya hampir terlihat. Banyak orang mulai menyimpulkan peringkat berdasarkan rekor sebelumnya. Orang-orang berpikir bahwa yang pertama dan yang kedua harus berada di antara Takdir dan Yuan Xin, yang ketiga adalah Lu Ming, yang keempat adalah Full Day, dan yang kelima adalah Gelembung. 5 besar, tentang ini. Sekarang, semua orang menantikan permainan besar, yaitu Takdir dan Yuan Xin. Selama 2 orang dipisahkan dari beban, peringkat 10 besar pada dasarnya tetap. Pandang rendah tuanku. Mungkin tuanku bisa mengalahkan Yuan Xin dan Takdir. Mendengar orang-orang di sekitar berpikir bahwa Lu Ming hanya bisa menempati peringkat ketiga, Lu Xiangxiang kesal dan cemberut. Aku yakin kamu tidak akan kalah. Gadis kecil itu mempercayai suasana hati tuannya. Kita bisa memahaminya, tapi kita harus melihat kenyataan dengan jelas. Lu Xiangxiang diingatkan oleh beberapa tetua berambut abu-abu. Yah, kamu mungkin tidak memiliki mata yang bagus. Aku bilang tuanku hanya bisa mendapatkan tempat ke-7. Lu Xiangxiang memutar mulutnya. Ini, kami salah sebelumnya, tapi kali ini, tidak akan ada kesalahan. Beberapa orang tua ditentukan. Lu Xiangxiang cemberut dan tidak peduli dengan beberapa orang tua. Kompetisi berlanjut. Gelembung melawan Takdir. Pao Pao menerima kekalahan secara langsung. Menurut maksudnya, dia terlalu malas untuk bersaing. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung. Kemudian, Zucker mengalahkan Yun Hoge, Yuan Xin mengalahkan Nakal, dan Iblis Kuno mengalahkan Sungai Sing Sing. Dengan cara ini, Sing Singnya adalah yang terakhir, bahkan Iblis Kuno. Secara umum, di babak ini, kecuali kekalahan Baode yang tak terduga dari Lu Ming, semua duel lainnya diharapkan. Babak ke-6 berakhir dan babak ke-7 dimulai. Takdir, untuk Yuan Xin. Pria tua dengan rambut putih berbicara. Begitu suara keluar, pemandangan menjadi sunyi, dan kemudian terjadi keributan. Inilah drama besar, yang terbesar. Takdir, untuk Zhang Yuan Xin. Ini sepertinya sengaja diatur oleh lelaki tua berambut putih itu. Sebelumnya, game pertama dari setiap ronde adalah Lu Ming. Sekarang, game pertama dari ronde ke-7 secara langsung adalah nasib Yuan Xin. Suasana dinyalakan. Banyak orang menantikannya. Di mata publik, ini adalah pertarungan memperebutkan tempat pertama dan kedua, dan Tianjiao terkuat di kerajaan Yuan. Takdir, 2 orang Yuan Xin, tubuhnya juga dipenuhi dengan rasa perang yang kuat, mata 2 orang bertabrakan satu sama lain. Meskipun keduanya berasal dari tanah takdir Tuhan, mereka disebut kebanggaan ganda, takdir Tuhan, tetapi mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Di mata Lu Ming, ada juga harapan. Dia merasa bahwa dalam konfrontasi sebelumnya, Takdir dan Yuan Xin tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Dalam perang ini, kita bisa melihat betapa kuatnya daya juang mereka. Sua. Tubuh mereka melintas dan mereka langsung bergegas ke peron. Ledakan. Nafas yang mengerikan, tabrakan udara, meledakkan raungan keras. Hanya hembusan tabrakan, itu membentuk angin kencang, menyapu platform pertempuran. Bab 2126. Perang ini, kalahkan kamu, hancurkan mitos takdir. Yuan Xin membuka mulutnya dan penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Takdir tidak bisa dipatahkan. Segala sesuatu di langit dan bumi memiliki takdir. Bahkan jika dunia lahir dan hancur, ia juga memiliki takdirnya. Oleh karena itu, hukum kekacauan juga diselimuti takdir. Takdir terbuka, pakaian putih mengalahkan salju, debu tidak bersisik. Jika kamu tidak mengendalikan takdirku, aku tidak akan dikendalikan oleh surga. Itu tidak terserah kamu, bunuh. Yuan Xin pecah, dan tubuhnya seperti Fata Morgana, bergegas menuju takdir. Hukum kekacauan disebarkan, dan tinju sihir kekacauan meledak. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir. Mandat surga membuka mulutnya lagi, seolah mengatakan apa yang dikatakannya. Saat dia berbicara, semua jenis buntur, api, es, air beracun, pedang, dan sebagainya, terus-menerus menuju Yuan Xin. Ledakan. Yuan Xin meniup tinjunya, semua buntur dan api dikalahkan. Takdir, kamu tidak perlu menguji, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Yuan Xin mengambil langkah besar untuk menyerang takdir.
Dia diresapi dengan nafas dua hukum. Kedua hukum bergabung dan meledak dengan satu kepalan tangan. Ledakan. Kekuatan tinju bergulir ke depan, yang lebih kuat dari kekuatan tinju badai. Fatalisme yang hebat. Takdir bukan untuk menguji, tapi untuk menunjukkan kekuatan magis dari hukum takdir. Dia mengulurkan satu jari dan mengarahkannya ke depan, dan seberkas cahaya meledak, seperti kecepatan cahaya, dan seperti pisau ajaib, meraung ke Yuanxin. Ledakan. Kekuatan tinju Yuanxin dikalahkan, dan cahaya takdir terus membombardir Yuanxin. Pecahkan untukku. Tinju Yuanxin terus melambai. Dalam sekejap, ratusan tinju diledakkan, dan ruang itu hancur. Cahaya takdir terhalang dan akhirnya dikalahkan. Diblokir, Yuanxin sangat kuat. Seseorang berseru. Sebelumnya, selama takdir dilemparkan, tidak ada yang bisa menolaknya dan langsung dikalahkan. Bahkan jika itu sekuat kebajikan kekerasan, itu tidak diblokir. Tapi sekarang, Yuanxin menghalangi cahaya takdir. Mungkin, hati surga benar-benar bisa melawan takdir. Membunuh. Setelah mengalahkan cahaya takdir, Yuanxin mengambil kesempatan untuk membunuh takdir. Tidak ada yang bisa menghalangi cahaya takdir. Jika kamu bertarung denganku, takdirmu akan hancur dan akan dikalahkan. Nasib berbisik, dan jari-jarinya terus menunjuk. Dalam sekejap, puluhan lampu takdir meledak. Lampu ini, dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk pedang, 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 ada yang berbentuk seperti 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 tombak, dan dibentuk menjadi berbagai macam senjata. Mereka. Yuanxin berjuang keras untuk melawan, tetapi ada terlalu banyak sinar cahaya dalam takdir, dan masing-masing memiliki kekuatan yang tak terbatas. Yuanxin ditekan dan mundur. Yuanxin tidak bisa dikalahkan. Hukum takdir benar-benar tak terkalahkan. Beberapa menghela nafas. Bahkan hati Yuan tidak terkalahkan, lalu siapa yang cocok dengan takdir? Tidak, Yuanxin masih bisa bertarung. Dia akan meledak. Seseorang berteriak. Ledakan. Pada saat ini, nafas Yuanxin naik lagi. Prestasinya masih merupakan puncak dari Kaisar Bintang 2 Su, tetapi napasnya benar-benar membumbung tinggi. Tubuh Dewa Kekacauan. Hati Yuan mengaum, hukum kekacauan tak berujung antara langit dan bumi, menyatu menuju Yuanxin. Tubuhnya berubah menjadi abu-abu, seolah-olah tubuhnya telah menjadi batu yang kacau balau. Ya, batu kekacauan. Saat Luming menggunakan telapak tangan yang kacau, telapak tangannya akan menjadi abu-abu, seperti batu yang kacau. Sekarang, tubuh Yuanxin seperti ini. Itu trik yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Tubuh Yuanxin, seolah-olah benar-benar berubah menjadi batu yang kacau balau, tidak bisa dihancurkan. Tinjunya terus mengepak, menghancurkan semua cahaya takdir dari pengeboman. Visi takdir, untuk pertama kalinya, muncul jejak warna yang bermartabat. Di tubuhnya, sinar cahaya menyinari seluruh tubuhnya, dan jari-jarinya terus-menerus menunjuk keluar. Cahaya takdir terus-menerus menyala dan meledak ke Yuanxin. Namun, Yuanxin menggunakan tubuhnya yang kacau, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dengan setiap kepalan, dia dapat mengalahkan sinar takdir, membunuh takdir, dan dengan cepat mendekati takdir. Orang-orang terkejut. Apakah Yuanxin benar-benar ingin menghancurkan takdir, mengubah hidupnya melawan langit dan mengalahkan takdir? Di mata keterkejutan semua orang, Yuanxin dekat dengan takdir dan mengepalkan tinjunya, yang menembus dada takdir. Tapi nasib tubuh, tapi seperti hantu, umumnya kosong, tidak ada apa-apa. Nasib sudah ditakdirkan, aku tidak akan kalah. Apapun cara yang kamu inginkan, tidak ada gunanya. Ini adalah sungai takdir yang panjang. Keluarlah. Takdir membuka mulutnya, dan kemudian, sebuah sungai besar muncul di kaki takdir. Ini bukan sungai panjang yang dibentuk oleh kesempurnaan hukum, tapi sungai takdir yang legenda. Segala sesuatu di dunia, takdir semua orang, berada di sungai panjang takdir. Nasib semua orang ditentukan oleh alam. Takdir berdiri di sungai panjang takdir, seperti penguasa langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Yuanxin terus meninju melalui sungai takdir yang panjang, tetapi kekuatan tinjunya seperti batu yang tenggelam ke laut. Semua hal di surga dan bumi berada di sungai panjang takdir. Yuanxin, kamu tidak dikecualikan. Takdir membuka mulutnya, lalu mengulurkan tangan, menangkap sosok di sungai panjang takdir. Itu seperti dua kacang polong. Kaget, karena sosok yang direbut takdir dari sungai panjang takdir itu persis sama dengan Yuanxin, tapi bisa dilihat itu hanya bayangan. Kamu ditakdirkan untuk gagal. Kata-kata takdir yang ringan, sebuah titik, seberkas cahaya meledak, membombardir bayangan, dada bayangan itu, langsung mengenai lubang besar. Saat ini, tubuh Yuanxin terkejut. Sepertinya dia diserang oleh serangan yang mengerikan dan berusaha menahannya. Tetapi pada akhirnya, dia mundur lebih dari 10 langkah. Orang-orang melihat ada lubang darah di dadanya, dan darah langsung mengalir. Kerumunan menghela nafas. Aturan nasib seperti dua kacang polong.
Nasib hanyalah bayangan hati yang sama dengan hati Yuan. Dia menyerang bayangan dan hati Yuan akan terluka. Mereka yang menentang nasib lubang akan dihukum. Takdir kemudian membuka mulutnya dan menunjukkan bahwa bayangan virtual itu terus-menerus ditembus. Tubuh Yuanxin bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Ada luka di tubuhnya. Pemandangannya sunyi, terlalu aneh, dan takdir terlalu kuat. Kekuatan seperti itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Kemudian, nasib deretan tangan, setiap kali Yuanxin mundur, ada luka di tubuhnya, sampai akhir, Yuanxin memuntahkan darah, terluka parah. Nah, pertempuran ini sudah berakhir, Yuanxin, kamu kalah. Saat ini, lelaki tua berambut putih itu berdiri dan menghentikan duel. Dia takut Yuanxin terlalu terluka, yang akan mempengaruhi pertandingan nanti. Yuanxin tidak mau, dan akhirnya menggigit giginya dan keluar dari platform pertempuran. Dia tahu bahwa jika dia dikalahkan, dia bukanlah pasangan takdir, dan tidak bisa menjadi yang pertama di dunia. Aku tidak cukup kuat, aku ingin menjadi lebih kuat. Dalam legenda kekacauan, ada segala macam kekuatan supranatural yang mengerikan berdasarkan hukum kekacauan. Aku harus mendapatkannya. Yuanxin tidak mau, lihat Luming, melewati kesempatan membunuh. Selama dia mendapatkan sutra kekacauan, dia akan mampu mengalahkan takdir dan menjadi yang pertama di dunia di masa depan. Bab 2127. Takdir adalah yang pertama di dunia, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Peringkatnya hampir jelas. Takdir adalah yang pertama dan Yuanxin adalah yang kedua. Sayangnya, Luming hanya menjadi kaisar. Jika dia menjadi kaisar, dia mungkin bisa bersaing dengan takdir. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Jika takdir memimpin selangkah demi selangkah, itu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Aku khawatir Luming tidak akan pernah menjadi lawan takdir. Akhirnya, beberapa orang yang memusuhi Luming angkat bicara dan dengan sengaja meremehkan Luming. Lu Xiangxiang dan Pao Pao melotot marah. Di ronde ke-7, setelah pertarungan antara takdir dan Yuanxin, tidak banyak terjadi kecelakaan di pertandingan berikutnya. Semua orang yang berspekulasi bahwa mereka akan menang-menang. Luming juga menang, kali ini dia bertarung tanpa kebaikan. Biksu nakal itu menggiling untuk waktu yang lama, dan Luming setelah beberapa gerakan, langsung mengaku kalah. Luming, kamu cabul, kupikir aku bisa menekanmu setelah bertahun-tahun, tapi menurutku itu belum menjadi lawanmu. Biksu nakal itu memiliki wajah pahit. Nah, bagaimana menurutmu? Apa itu penyimpangan? Aku seorang jenius. Apakah kamu mengerti aku? Luming menyipitkan mata pada kejahatan. Rambutku. Tidak ada orang baik yang tidak mengatakan apa-apa, kembali ke satu sisi. Di akhir ronde ke-7, lelaki tua berambut putih itu membiarkan mereka beristirahat selama 3 hari dan bertarung lagi setelah 3 hari. Karena beberapa orang terluka, yang mempengaruhi efektivitas tempur, seperti Yuanxin. 3 hari kemudian, semua orang kembali ke atas. Luming, ke Yuanxin. Di awal ronde ke-8, lelaki tua berambut putih itu melakukan pertarungan terberat. Sejujurnya, orang-orang masih menantikan yang satu ini. Sebab, ini adalah duel antara dua putra kekacauan, tetapi juga antara memperebutkan tempat kedua dan ketiga. Meskipun, kebanyakan orang mengira Luming tidak akan menjadi lawan Yuanxin, karena kekuatan Yuanxin luar biasa. Tapi bagaimanapun, itu adalah dua putra kekacauan yang bertarung, yang jarang terjadi selama berabad-abad. Mata Yuanxin dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala, melangkah keluar, melangkah ke atas panggung. Luming juga naik ke atas panggung. Luming, kali ini, aku akan membiarkanmu kalah total. Yuanxin menatap Luming dengan dingin. Maaf, aku ingin memberitahumu satu hal. Tidak ada yang pernah dikalahkan olehku, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Luming tersenyum tipis. Apa? Semua orang tercengang. Apa maksud Luming? Bisakah kita mengatakan bahwa Luming telah mengalahkan Yuanxin sebelumnya? Bagaimana mungkin? Segera, muncul berita bahwa Luming dan Yuanxin berperang dalam ujian Hunyuanzong, dan Yuanxin dikalahkan dalam perang itu. Semua orang terkejut bahwa ada hal seperti itu. Sepertinya kedua putra kekacauan itu sudah lama menyimpan dendam. Awalnya aku hanya ditekan. Jika aku tidak ditekan, aku akan menyerahkan tanganku untuk menekanmu. Wajah Yuanxin dingin, dan kemudian dia berkata, Luming, serahkan sutra kekacauan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memegang sutra kekacauan. Aku tidak memenuhi syarat, kamu lakukan. Luming mencibir dan berkata, jika kamu ingin kekacauan, kamu bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh pada apa? Yuanxin memiliki suara yang dingin. Bertaruh saja dalam perang ini. Jika aku kalah, aku akan memberimu sutra kekacauan. Jika kamu kalah, kamu akan mematuhiku seumur hidupmu, oke? Lu Mingdao. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Saluran dingin Yuanxin. Kamu tidak berani, takut kalah. Lu Mingdao. Aku tidak akan kalah, aku ingin sutra kekacauan, langsung mengalahkanmu, ambillah darimu. Yuanxin sangat percaya diri. Ketika dia selesai, dia berhenti berbicara dan melangkah menuju Luming. Ledakan.
Ada nafas yang kuat dalam dirinya, dan hukum kekacauan keluar. Pada saat yang sama, ada hukum lain. Itu semacam aturan raja, tapi apinya tidak terlalu tinggi, tapi itu juga membuat kekuatan bertarung Yuan Xin semakin kuat. Tinju kekacauan. Tangan Yuan Xin, kepalan terus-menerus, raungan kosong, setiap pukulan, akan ada gunung yang terbentuk, untuk menekan Luming. Ini adalah gunung yang berevolusi dari hukum kekacauan, dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan. Luming juga pindah. 3 hukum pecah, dan mereka mendorong ke atas, mengerahkan telapak tangan yang kacau dan membelah beberapa telapak tangan secara berurutan. Menyentuh, menyentuh. Dengan masing-masing telapak tangan, sebuah gunung dapat dihancurkan, dan gunung-gunung yang berevolusi dari kekacauan dapat dihancurkan di udara. Kekacauan merampok jari. Setelah menghancurkan beberapa gunung berturut-turut, Luming menggunakan jari perampok yang kacau lagi, membentuk jari perampok yang kacau dan menghancurkannya ke arah Yuan Xin. Tinju Yuan Xin, beberapa pukulan berturut-turut, mengalahkan jari Chaos Rock. Tapi saat ini, Luming telah membunuhnya. Kekacauan telapak tangan dewa terbelah terus-menerus, dan dalam sekejap ia membelah ratusan telapak tangan, Yuan Xin bertarung dengan Luming. Kedua sosok itu vertikal dan horizontal, bertarung bersama. Untuk sementara waktu, sulit untuk membedakan kemenangan dan kekalahan. Hukum kekacauan meliputi seluruh platform pertempuran. Hati Yuan sangat kuat, puncak Kaisar 2 bintang Su, budidaya, dari Luming Qiang terlalu banyak. Namun, tubuh dan kekuatan suci Luming telah ditempa 5 kali, dan 5 kali, ada 2 hukum terkuat dan 3 hukum raja. Selain itu, ketiga undang-undang tersebut digabungkan untuk menutupi kurangnya kultivasi. Luming benar-benar kuat dan bisa bersaing dengan Yuan Xin. Namun, Yuan Xin masih memiliki skill rahasia yang belum digunakan. Luming pasti akan gagal. Beberapa orang berbicara dan mengenali kekuatan bertarung Luming, tetapi berpikir bahwa Luming masih akan kalah. Yuan Xin, keluarkan kekuatan bertarung terkuatmu. Itu saja. Tidak cukup untuk melihat. Selama perang, Luming berbicara. Karena kamu ingin melihat, hancurkan kamu. Tubuh Dewa Kekacauan. Hati Yuan melolong, hukum kekacauan mendidih, tubuhnya seolah menjadi batu kekacauan. Dengan keterampilan rahasia semacam ini, kekuatan tempur Yuan Xin meningkat pesat. Dengan satu pukulan, dia menghadapi Luming dengan satu gerakan. Menyentuh. Luming merasa mati rasa di lengannya, dan dia mundur 5 atau 6 langkah. Menyentuh, menyentuh. Yuan Xin memanfaatkan situasi untuk mengejarnya, dan tinjunya terus meledak, dan Luming berulang kali mundur. Luming, kamu bukan lawanku. Serahkan kekacauan klasik. Minuman jantung Yuan, serang seperti orang gila. Mengapa kamu terburu-buru? Sepertinya ketiga hukum itu tidak cukup baik untukmu, jadi mari kita buat 4 aturan. Dengan itu, Luming memiliki sungai hukum, yang menyatu dengan 3 hukum sebelumnya. Saat berikutnya, 4 warna sungai hukum muncul di Luming. Kekuatan bertarung Luming sangat meningkat. Dengan satu tangan, Luming menghadapi Yuan Xin dengan satu gerakan. Keduanya terkejut dan mundur ke belakang. Namun, Luming mundur 2 langkah, sementara Yuan Xin mundur 4 langkah. 4 hukum, Luming benar-benar memahami 4 hukum. Ya Tuhan, itu adalah hukum menelan, 2 hukum terkuat, 2 hukum raja. Ini benar-benar bertentangan dengan surga. Mengerikan juga. Mereka semua terkejut. Beberapa berteriak. Alasan utamanya adalah dia terlalu terkejut. Sebelumnya, Luming tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi masih mempertahankan kekuatannya. Dia tidak hanya menguasai 2 hukum terkuat, tetapi juga memahami hukum 2 raja lainnya. Apalagi keduanya sempurna. Berapa umur Luming? Bagaimana dia mempraktikkan ini? Banyak orang sulit untuk ditenangkan, bahkan banyak kaisar agung, menganga, wajah kacau. Bab 2128. Puan tidak terkalahkan. Guru akan menang. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli berteriak kegirangan. Luo Tianyi, Huang Ling, Long Chen, dan lainnya juga terpana. Meskipun mereka tahu Luming tidak normal, mereka tidak menyangka akan begitu tidak normal. Rambutku, cabul ini, masih membiarkan orang hidup. Wajah biksu jahat itu bahkan lebih pahit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mereka yang memiliki musuh dengan Luming, seperti keluarga Hang, keluarganya, Dalao Tianzong, Wan Jia, Jinwu dan pakar kuat lainnya, harus menatapnya, tidak percaya, dan merasa sangat ketakutan. Semakin kuat Luming, semakin ketakutan mereka. Yuan Xin sendiri terkejut. Dia sendiri juga telah memahami hukum kedua. Dia tahu kesulitan memahami hukum lain, dan lebih sulit untuk mengintegrasikannya. Di dunia itulah dia berhasil. Tapi Luming tidak hanya menguasai 2 hukum terkuat, tetapi juga memahami 2 jenis hukum raja lainnya. Ada total 4 jenis, dan semuanya terintegrasi sempurna. Itu luar biasa. Dengan pikirannya, mereka terkejut. Bagaimana dengan 4 hukum? Aku akan mengalahkanmu juga. Hati Yuan mengaum, momentum seperti pelangi, bunuh Luming. Dan hitam, seperti batu, memoles tubuhnya. Menyentuh. Luming melangkah maju,
menampilkan telapak dewa kekacauan, dan menghadapi Yuan Xin. Menyentuh, menyentuh. Di atas panggung, kejutan luar biasa lainnya terjadi. Dalam sekejap, kedua pria itu memperebutkan lebih dari 50 gerakan. Namun, setelah Luming melanggar 4 hukum, kekuatan tempurnya telah melampaui Yuan Xin. Semakin banyak undang-undang yang terintegrasi, semakin kuat mereka. Setelah lebih dari 50 gerakan, Yuan Xin benar-benar dikalahkan dan mundur berulang kali oleh Luming. Yuan Xin tidak mau, dia mengaum, tidak takut hidup dan mati, dan perang Luming. Dia tidak bisa gagal. Kali ini, tidak sama dengan ujian Hunyuanzong. Kali ini, itu adalah duel sungguhan, dengan kekuatan tempur penuh dan tanpa reservasi. Itu juga merupakan duel antara anak-anak kekacauan. Jika dia dikalahkan oleh Luming, dia pasti tidak akan mendapatkan warisan dari Kaisar Kekacauan, dan dia akan hidup dalam bayang-bayang Luming sepanjang hidupnya. Ini merupakan pukulan fatal bagi jalannya seni bela diri. Luming, jika kamu tidak bisa mematahkan semangatku yang kacau, aku tidak akan kalah. Yuan Xin mengaum. Kamu terlalu banyak berpikir. Luming berulang kali mengayunkan telapak tangannya untuk mengusir Yuan Xin dan kemudian membombardir dada Yuan Xin dengan satu pukulan. Ledakan. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat, mundur lagi dan lagi, wajahnya memutih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kemudian, Luming terus melambaikan telapak tangannya dan segera membelah ratusan telapak tangan, menutupi seluruh tubuh Yuan Xin. Yuan Xin mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih ada jejak telapak tangan yang membombardirnya. Menyentuh, menyentuh. Tubuh Yuan Xin bergetar terus-menerus, dan akhirnya tubuhnya tampak retak, seolah-olah retak. Dia memuntahkan darah, tubuhnya dipukul terbang keluar, jatuh berat di peron. Hilang. Yuan Xin dikalahkan. Adegan itu sunyi. Sebelum perang, tidak banyak orang yang bisa memikirkan hasil ini. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa takdir adalah yang pertama, Yuan Xin yang kedua, dan Luming paling banyak yang ketiga. Mereka tidak bisa menjadi lawan dari dua pria di depan mereka. Tapi sekarang, Luming mengalahkan Yuan Xin. Selanjutnya, lawannya adalah takdir. Puan tidak terkalahkan. Lu Xiangxiang berseru dengan bersemangat, lalu melihat ke beberapa lelaki tua tidak jauh dari sana dan berkata, aku berkata, tuanku tidak terkalahkan, tidak ada lawannya. Ini. Wajah-wajah tua itu merah. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa Lu Xiangxiang buta dan percaya diri. Mereka juga ingin memberitahu Lu Xiangxiang untuk melihat kenyataan. Luming tidak bisa menjadi lawan dari Yuan Xin dan takdir. Tapi sekarang, Luming yang mengalahkan Yuan Xin. Rao adalah beberapa orang tua yang hidup bertahun-tahun, saat ini mau tidak mau merasa sedikit malu. Kongbo, Kaisar Wuxiang, juga menunjukkan senyuman. Luming bisa pergi ke langkah ini, jauh melampaui harapan mereka. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Luming melangkah maju, menuju Yuan Xin. Aku tidak kalah, aku tidak akan kalah darimu. Yuan Xin berteriak, sangat tidak rela, dia bergegas lagi dan membunuh Luming. Tapi dia telah terluka, di mana lawan Luming, tidak sedikit gerakan, dan dipukul hingga terbang keluar, tubuhnya akan retak terbuka, tubuhnya penuh retakan, mengeluarkan darah. Dengan kekuatan Luming saat ini, satu telapak tangan dapat menghancurkan kehampaan dan menghancurkan puncak yang menjulang tinggi, yang sangat kuat. Hati Yuan begitu banyak telapak tangan, bisa bertahan, sangat menakjubkan. Yuan Xin meraung dan ingin bertarung lagi. Pria tua dengan rambut putih melangkah ke udara dan menghentikannya. Kamu kalah, turun. Ketika lelaki tua berambut putih itu membuka mulutnya, Yuan Xin akhirnya berhenti. Dia menatap Luming dengan enggan, dan matanya berbinar karena pembunuhan yang dingin. Hari ini, aku tidak bertanggung jawab atasmu, aku tidak bertanggung jawab atas itu. Luming melirik Yuan Xin dengan ringan dan berbalik untuk pergi. Tubuh Yuan Xin gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, kompetisi berlanjut, tetapi kompetisi berikutnya diharapkan oleh semua orang, dan tidak ada kejutan. Orang-orang menantikan babak final. Babak ke-9, babak terakhir, setelah babak ini, 10 dari mereka, masing-masing, bertarung melawan 9 lainnya. Di babak ke-9, Luming akan menghadapi takdir. Awalnya sebelumnya, orang tidak mengharapkan perang ini. Mereka mengira tidak ada ketegangan dan takdir pasti menang. Tapi setelah Luming mengalahkan Yuan Xin, orang berubah pikiran. Setidaknya, Luming telah mengalahkan Yuan Xin dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan takdir. Ini adalah akhir dari ronde ke-9. Di babak terakhir, lelaki tua berambut putih itu sepertinya berniat untuk mengakhiri Luming dan pertarungan takdir, yang membuat orang gatal, tetapi mereka hanya bisa menunggu akhir dari konfrontasi. Tidak ada yang tidak terduga tentang duel di depan. Begitu seterusnya menjelang input kompetisi selesai, orang-orang sudah tahu, peringkat kali ini. Selain tempat pertama dan kedua, aku masih belum tahu. Tempat lain telah ditentukan. Tempat ketiga, Yuan Xin, dia hanya kalah dari Luming dan takdir. Tempat keempat. Kelima, Gelembung. Nomor 6, bukan biksu yang baik.
Ketujuh, Cak. Nomor 8, Yunhoge. Tempat ke-9, Iblis Kuno. Nomor 10, Sungai Bintang. Sing Sing He, yang kalah dalam 9 pertempuran dan tidak memenangkan satu pun, membuatnya terlihat sangat jelek. Apalagi melihat Lu Ming, pertempuran terakhir dengan takdir, wajahnya menjadi lebih muram. Sekarang, Lu Ming telah meninggalkannya jauh. Pertempuran terakhir, takdir, untuk Lu Ming. Orang tua dengan rambut putih akhirnya memberikan nama mereka, dan hati banyak orang mengangkatnya. Akhirnya, pertempuran terakhir akan menentukan siapa Tian Jiao terkuat dari generasi muda di Yuanji. Lu Ming atau takdir. 1. Sebelum menjadi seorang kaisar, mengendalikan 2 hukum terkuat, 2 hukum kerajaan, yang tidak pernah ada sejak zaman kuno. Yang lainnya, putra takdir yang langka di zaman kuno, adalah penguasa takdir. Siapa yang lebih baik? Bab 2129. Kedua sosok itu melangkah keluar dari udara dan mendarat di platform pertempuran, menarik perhatian semua orang. Nasib, pakaian putih, ditutupi dengan cahaya misterius, seperti makhluk abadi yang dibuang di bawah debu fana, debu tanpa sisik. Dengan senyum tipis, dia memandang Lu Ming dan berkata, kamu sangat kuat, tetapi kamu masih ditakdirkan untuk gagal. Omong kosong, takdirku, aku memiliki kendali, tidak ada yang bisa mengendalikan takdirku, jika ada, semua naksir. Lu Ming sangat sombong. Dia tidak percaya pada apa yang disebut takdir, aku tidak akan menjadi takdir. Hanya jika kita cukup kuat, kita dapat mengubah takdir kita, atau bahkan membalikkannya. Orang-orang sebelumnya tidak percaya bahwa mereka bisa melawan takdir, tetapi pada akhirnya mereka tidak lolos dari takdir. Nasib tidak marah, masih jalan ringan, seolah mengendalikan segalanya. Oh, apakah kamu pernah melihat takdirmu, dan kemudian kamu akan dipukuli menjadi kepala babi olehku? Lu Ming tersenyum. Nasibku hancur, tak terkalahkan. Takdir berbicara dengan lembut. Kalau begitu aku akan mengubah nasibku dan membiarkanmu kalah sekali. Ledakan. Di tubuh Lu Ming, 4 hukum keluar, dan keempat hukum itu bergabung. Tubuh Lu Ming, seperti cangkang, menghancurkan nasib surga. Kamu ditakdirkan untuk terluka. Takdir berbisik, ulurkan sedikit jarimu. Tidak ada fluktuasi energi, tetapi pada saat ini, rambut Lu Ming meledak dan pupil matanya berkontraksi. Dia merasa ada kekuatan mengerikan yang menyerang dan menghancurkannya. Bersenandung. Hukum getaran Lu Ming, 4 hukum, menyatu menjadi hukum sungai 4 warna, mengelilingi tubuh, memblokir serangan energi aneh itu. Apakah ini hukum takdir? Itu hanya semacam aturan. Meski misterius dan aneh, itu tidak bisa benar-benar menentukan nasib orang. Itu masih membutuhkan serangan energi. Lu Ming memiliki pemahaman tentang hukum takdir. Ledakan. Lu Ming menerobos serangan energi itu dalam satu gerakan dan membunuh menuju takdir. Takdir, jangan berurusan dengan hal-hal tidak berguna ini, dan tunjukkan kekuatan sihirmu. Lu Ming membuka mulutnya, tubuhnya seperti listrik, dan dia mendekati takdir dengan kecepatan ekstrim. Terserah kamu, takdir yang hebat. Sinar takdir surga lebih intens, hampir tidak terlihat dan diselimuti sinar. Dia menunjukkan, cahaya takdir berubah menjadi pedang perang dan memotong ke arah Lu Ming. Mendesis. Lu Ming juga menunjukkan bahwa jari-jarinya yang kacau, kekuatan jari yang tak tertandingi meledak, menghancurkan cahaya takdir. Tapi kemudian, jari takdir menunjuk satu demi satu, cahaya takdir berubah menjadi berbagai senjata dan membunuh Lu Ming. Senjata-senjata ini sangat kuat dan memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Kultivasi takdir juga berada di puncak Kaisar Virtual Bintang 2, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Setiap sinar takdir dapat membunuh Kaisar Virtual Bintang 2 biasa, atau bahkan Kaisar Virtual Bintang 3 biasa. Hukum operasi Lu Ming menutupi telapak tangannya. Dia menggunakan telapak tangan yang kacau dan membelahnya terus-menerus. Menyentuh, menyentuh. Menyentuh. Sinar takdir dikalahkan oleh Lu Ming dan menghilang seperti kembang api. Lu Ming berani dan tak terkalahkan. Dia terus-menerus menghancurkan cahaya takdir dari serangan dan pembunuhan. Bentuk tubuhnya mendekati takdir surga. Pada akhirnya, Lu Ming menerobos penghalang, menunjukkan perampokan yang kacau, dan membunuh takdir. Saat murid takdir menyusut, sungai takdir terbentuk di bawah kakinya, dan dia berada di sungai takdir. Namun, kekuatan serangan Lu Ming lebih kuat dari Yuan Xin, dan kekacauan merampas jari untuk menghancurkannya, mengguncang sungai takdir yang panjang. Semuanya di bawah bayang-bayang takdir. Lu Ming, beri aku kekalahan. Takdir mengom, mengulurkan tangan untuk menggenggam, dari sungai panjang takdir, meraih sesosok tubuh. Seperti dua kacang polong di Lu Ming, tetapi tampaknya sangat ilusi, berjuang dalam takdir, seolah nasib Lu Ming benar-benar berada dalam kendali takdir. Wah! Begitu takdir menunjukkan, seberkas cahaya menembus tubuh bayangan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan muncul dari udara tipis dan meledak ke arah Lu Ming untuk menembus tubuh Lu Ming. Lu Ming meraung, kekuatan keempat hukum terus bergetar, menghalangi kekuatan itu.
menyentuh. Empat hukum terus-menerus bergetar dan hancur. Kekuatannya terlalu kuno dan menakutkan. Aku tidak tahu di mana itu lahir. Bahkan integrasi keempat undang-undang tersebut sulit ditolak. Menyentuh. Akhirnya, Luming mundur dengan liar, dan keempat hukum itu dilanggar. Namun, setelah kekuatan menembus empat hukum, dia hampir diimbangi. Hanya jejak dangkal yang tersisa di Luming, dan Luming tidak terluka. Luming bukan musuh. Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa Luming mengerikan. Ketika Yuan Xin menghadapi gerakan ini tadi, dia benar-benar dikalahkan dan langsung dipukul dengan keras. Tapi itu langkah yang mengerikan. Melihat Luming dipukul mundur, orang berspekulasi bahwa pemenang akhir perang adalah takdir. Beberapa kekuatan yang memiliki musuh dengan Luming merasa lega. Untungnya, Luming tidak begitu memberontak. Nasib tidak bisa dilanggar. Dia berdiri di sungai takdir, seolah ingin mengubah Tuhan. Wah. Dia menunjuk dua jari berturut-turut, menembus bayangan di tangannya. Pada saat yang sama, Luming menderita serangan yang mengerikan. Hukum berguncang. Luming mundur dengan liar, tetapi terhalang dan tidak terluka. Omong kosong. Luming melangkah maju menuju takdir. Takdirnya adalah untuk terus menunjuk, memaksa jari menembus bayangan. Luming menghadapi serangan yang mengerikan. Ada beberapa kekuatan yang mengerikan ke arahnya. Ledakan. Luming diledakkan ratusan meter jauhnya. Tubuhnya gemetar dan kiserta darahnya melonjak. Luming, aku akui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka, tetapi kamu tidak bisa menolak takdir. Takdir itu dingin dan menyendiri. Hanya itu yang ingin kau katakan. Luming mencibir. Dengan baik, takdir mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan ini? Kamu tidak bisa menyakitiku sekarang. Luming Dao. Banyak orang terkejut. Memang benar takdir hanya bisa mengusir Luming, tapi tidak bisa menyakiti Luming. Luming mampu menyeret dengan kekuatan pertahanan yang kuat, membuat persaingan ini sulit untuk menang atau kalah. Nasib wajahnya juga suram, dan tubuhnya cemerlang, tapi hanya bisa mengusir Luming, tapi tidak bisa melukai Luming. Apakah itu batasmu? Hari ini, biarkan aku menghancurkan takdirku. Luming meraung, tubuhnya seperti listrik, menuju takdir. Ledakan. Dalam proses bergegas keluar, napasnya lebih kuat, dan hukum sungai empat warna berubah menjadi 5 warna. Kali ini, tiba-tiba, menyulut seluruh penonton. Surga, ada 5 warna dan 5 hukum. Luming telah menguasai 5 hukum. Apakah karena aku memiliki mata yang bagus? Itu benar, mengerikan, tidak ada batasan. Bagaimana bisa? Semua orang terkejut. Sebelumnya, Luming menunjukkan 4 aturan, yang cukup menakjubkan. Orang berspekulasi bahwa kebanyakan dari mereka adalah batas Luming. Tapi sekarang, Luming telah mengungkapkan 5 hukum. Di mana batasnya? Bab 2130. Lumingzhan mengungkapkan 5 hukum, dan integrasi kelima hukum tersebut menimbulkan banyak keributan. Banyak orang sulit untuk tenang. Luming tidak memiliki batas. Sekarang ada 5 jenisnya, 6 macam akan ditampilkan nanti. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli melompat kegirangan. Sua. Luming melintasi kehampaan, dan dalam sekejap sudah dekat takdir surga. Pupil takdir menyusut, dan matanya sangat bermartabat. Tubuhnya hampir menyatu dengan sungai panjang takdir dan menjadi ilusi. Pada saat yang sama, dia terus menunjuk ke arah bayangan. Kali ini, to the point, bayangan alis. Puff. Alis bayangan kosong itu ditusuk. Luming, yang datang dari serangan itu, menghadapi serangan yang mengerikan. Serangan kekuatan yang tajam dan tak tertandingi dan membunuh alis Luming. Namun, sekarang 5 hukum Luming digabungkan, kekuatan tempur meningkat pesat, dan hukum bergetar, menghalangi kekuatan. Kemudian Luming memotong dengan satu tangan dan membombardir pasukan penyerang. Ledakan. Raungan yang mengejutkan pecah, dan kehampaan terus-menerus bergetar. Kekuatan menyerang dan membunuh Luming memang luar biasa, tapi masih bisa dikalahkan oleh Luming. Lihat aku. Luming bergegas melewati dan menunjukkan satu jari pada saat bersamaan. Antara langit dan bumi, kerusuhan energi, menyatu menjadi jari perampokan besar yang kacau, bergulir menuju sungai panjang takdir. Menabrak. Kali ini, nasib sungai panjang tidak dapat menahan kekuatan kekacauan. Sungai bergulung, berguncang, gelombang sungai, mengaduk ribuan gelombang. Ledakan. Dengan tekanan kekacauan, sungai panjang takdir seakan runtuh. Saat ini pemandangan hening, dan banyak orang bahkan tidak berani bernafas, karena mereka tahu itu adalah saat kritis, saat untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Siapa yang bisa menang? Sungai takdir yang panjang. Nasib mengaum, dia menyerap kekuatan sungai panjang takdir, menjadi seberkas cahaya, terpotong menjadi kekacauan. Ledakan. Langit mengirimkan ledakan yang mengejutkan, dan cahaya yang dipotong oleh takdir memblokir kekacauan dan menghilang menjadi 2. Datang lagi. Luming terus menunjukkan beberapa jari, konvergensi energi tanpa akhir, total 3 jari perampokan yang kacau, menuju nasib pukulan itu. Takdir hanya bisa melawan. Situasinya benar-benar terbalik.
Baru saja, nasib Sungai Panjang, Lu Ming jatuh tertiup angin, tapi sekarang, nasib jatuh tertiup angin, situasinya berubah dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 raungan lagi, dan 3 jari yang kacau diblokir, tetapi nasib tubuh mundur, sungai takdir bergetar, dan cahaya menjadi sedikit redup. Kau menghancurkan pertahananku. Tuhan mengaum. Sampai sekarang kamu masih percaya diri, lalu hancurkan kepercayaan dirimu. Lu Ming menginjak kekosongan. Dia memegang kekosongan di tangannya. Cahaya pedang besar terkondensasi di udara. Pedang kematian. Ini adalah jurus pembunuhan yang diciptakan oleh Lu Ming sendiri. Ini berisi 4 prinsip kematian, menelan, susunan, dan pengerahan tenaga. Ini bukan perpaduan hukum yang sederhana, tetapi semacam teknik sihir yang dapat menggunakan semua jenis fungsi magis dari keempat hukum tersebut. Kekuatan sihir semacam ini lebih kuat dari hukum sederhana. Meskipun Lu Ming hanya dapat memainkan peran pendahuluan dalam 4 hukum, itu tidak dapat dihentikan. Kekuatan sihir semacam ini telah menjadi salah satu jurus pembunuhan terkuat Lu Ming. Mencacah. Lu Ming minum dan memotong dengan satu pedang. Pedang ini langsung memotong kekosongan dan memotong takdir. Nasib surga mencoba yang terbaik untuk menolaknya, tetapi sia-sia. Nasibnya bergetar liar. Akhirnya, dia dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang maut dan kemudian meledak. Nasib mundur gila, mulut memuntahkan darah, darah dicelup ke meja panjang putih merah. Takdir terluka, sungai panjang takdir terputus, dan dia terluka parah. Wah, wah. Lu Ming tidak berhenti. Dia menggunakan kekacauan untuk merampok jari-jarinya. Dia menunjukkan beberapa jari besar dan membunuh mereka menuju takdir. Takdir belum terlempar keluar dari platform pertempuran, juga belum mengaku kalah. Pertempuran belum berakhir. Nasib tidak mau bertarung, tetapi dia telah dipukul dengan keras, kekuatan tempurnya melemah, dan sungai panjang takdir telah terputus, dia tidak dapat melawan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, dia langsung ditembak dari jarak 100 mil, meludahkan darah, wajahnya pucat. Dia tersingkir dari tribun. Kamu dikalahkan. Lu Ming berdiri di tengah platform pertempuran dan berbicara dengan lemah. Hilang. Nasib hilang. Seluruh adegan mulai hening. Ketika reaksi datang, itu adalah keributan. Lu Ming benar-benar melawan surga. Dalam situasi Kaisar Sun, dia benar-benar mengalahkan takdir surga. Mitos hukum takdir telah dipatahkan. Takdir dapat dipatahkan, dan manusia akan menaklukkan alam. Di tempat kejadian, tidak ada yang mengira takdir akan dikalahkan, dan Lu Ming mengalahkannya. Lu Ming mengalahkan takdir dan benar-benar berdiri di puncak. Awalnya, Lu Ming tidak dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan. Bahkan setelah dia tahu bahwa Lu Ming tidak menembus Kaisar Wu, dia diejek oleh Mu Yang. Saat itu, tidak ada yang mengira Lu Ming bisa masuk 10 besar. Tidak ada yang mengira bahwa Lu Ming akan memenangkan tempat pertama pada akhirnya. Tuanku tidak terkalahkan. Aku tahu tuanku tidak terkalahkan. Lu siang-siang melompat kegirangan, dan tidak lupa melihat orang tua di dekatnya. Orang-orang tua itu juga dalam keadaan absen. Ketika mereka melihat mata Lu siang-siang, mereka tidak bisa mendapatkan wajah merah. Tuan muda, kamu sangat baik. Wajah Autumn Moon juga digantung dengan senyuman. Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Ouyang Wushuang dan lainnya sama, dengan senyuman di wajah mereka. Deathblade menatap Lu Ming dalam diam. Di sisi lain, wajah Sungai Sing Sing sangat suram, bahkan dengan sedikit ketakutan. Kekuatan bertarung Lu Ming berada di luar imajinasinya. Jika Lu Ming melakukan semua usahanya, satu gerakan dapat membunuhnya. Saudara Wuxiang, Saudara Kong, Saudara Hang, Saudara Dia, aku mendengar bahwa Lu Ming berasal dari tanah Yuanshan, tetapi aku tidak menyangka bahwa tanah Yuanshan begitu bangga. Selamat. Ada tokoh kaisar besar, Siang Kongbo, Wu Xiang Dadi, Heng Jia Dadi, He Jia Dadi Daosi. Hahaha. Kaisar Kongbo dan Wu Xiang tertawa dan sangat bahagia. Dan Kaisar Agung dari keluarga He dan Kaisar Agung dari keluarga Hang sangat murung. Mereka ingin menamparkan Lu Ming sampai mati dengan satu tamparan. Orang lain juga memberi selamat kepada mereka. Aneh kalau wajah mereka akan terlihat bagus. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah paling jelek adalah HNGJIA dan keluarga He, dan tentu saja, klan Jinwu, Wan Jia dan orang berpengaruh lainnya di Tanah Suci Bulan Kuno. Wajah mereka pucat, bakat Lu Ming sangat buruk. Jika Lu Ming tumbuh dewasa, mereka akan dihancurkan di masa depan. Mereka ketakutan memikirkan hal itu. Brengsek. Yuan Xin mengaum, tapi Lu Ming mendapat tempat pertama. Dia tidak berdamai. Nasib tidak berdamai, mata berkedip, tapi akhirnya diam. Yah, pertempuran 10 tempat sudah berakhir di sini. Pria tua berambut putih itu keluar dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, aku menyatakan pertempuran 10 tempat, nama 10 besar. Tempat pertama, Lu Ming. Tempat kedua, Takdir. Tempat ketiga, Yuan Xin. Lalu, lelaki tua berambut putih itu mengumumkan peringkatnya kali ini. Terima kasih sudah subscribe Penatua.